Aroma lili putih dan mawar sampanye yang lembut menguar di udara, berpadu dengan wangi masakan mewah yang disiapkan oleh koki terbaik di restoran Bima Sakti, salah satu tempat paling prestisius di ibu kota. Langit-langit kristal raksasa membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan, membuat setiap sudutnya berkilauan seperti istana dalam dongeng. Di tengah ruangan, pelaminan megah berdekorasi kelopak bunga impor dan kain sutra berwarna gading berdiri anggun, menunggu dua insan yang akan mengikat janji suci. Semua tampak sempurna. Terlalu sempurna, hingga terasa rapuh. Di dalam ruang rias pribadi yang tak kalah mewah, Alina Maheswari menatap pantulan dirinya di cermin besar berbingkai emas. Gaun pengantin berwarna putih tulang yang ia kenakan adalah mahakarya seorang desainer ternama, meskipun tak seorang pun tahu itu. Gaun itu melekat sempurna di tubuhnya yang ramping, dengan detail payet mutiara yang berkilauan lembut di setiap gerakannya. Riasan wajahnya flawless, menonjolkan mata indahnya yang kini memancarkan binar kebahagiaan yang tulus, dan rambutnya disanggul modern dengan hiasan jepit rambut berlian sederhana. Di mata dunia, atau lebih tepatnya di mata keluarga calon suaminya, semua ini adalah hasil dari kemurahan hati Randy Pratama, calon suaminya. Mereka mengira gaun ini disewa dari butik kelas menengah, dan perhiasan ini adalah imitasi berkualitas tinggi. Alina tersenyum tipis. Biarlah mereka berpikir begitu. Selama ini, ia telah berhasil memainkan perannya dengan sempurna. Seorang gadis yatim piatu yang sederhana, seorang desainer grafis lepas dengan penghasilan pas-pasan, yang beruntung dicintai oleh seorang manajer muda sukses seperti Randy. Identitas aslinya, sebagai satu-satunya cucu dan pewaris tunggal Suryo Wijoyo, pemilik Wijoyo Group, salah satu konglomerat terbesar di Asia Tenggara, terkubur rapat di balik penampilan dan gaya hidupnya yang bersahaja. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis saat ia baru berusia 7 tahun. Sejak saat itu, kakek Suryo yang merawatnya dengan limpahan kasih sayang dan kemewahan. Namun, kemewahan itu terasa seperti sangkar emas. Ia melihat bagaimana orang-orang mendekati kakeknya dengan topeng, bagaimana teman-temannya di sekolah internasional hanya ingin berteman karena statusnya. Muak dengan kepalsuan itu, saat memasuki dunia kerja, Alina memohon pada kakeknya untuk diizinkan hidup mandiri dengan identitas yang disamarkan. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya disukai, dicintai, dan dihargai sebagai Alina, bukan sebagai cucu Suryo Wijoyo. Dan ia menemukannya pada Randy. Mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah kedai kopi sederhana. Laptop Alina tiba-tiba mati saat ia sedang mengejar tenggat waktu, dan Randy, yang duduk di meja sebelah, tanpa ragu menawarkan bantuan. Dari obrolan tentang pekerjaan, mereka beralih ke hobi, impian, dan pandangan hidup. Randy tidak pernah peduli Alina datang dengan bus kota, atau pakaiannya berasal dari toko retail biasa. Ia jatuh cinta pada kecerdasan Alina, pada tawar renyahnya, dan pada kebaikan hatinya yang tulus. Bagi Alina, Randy adalah bukti bahwa cinta sejati tanpa memandang materi itu ada. Sayang, kamu cantik sekali. Suara lembut itu membuyarkan lamunan Alina. Dari pantulan cermin, ia melihat Randy berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan penuh puja. Pria itu tampak luar biasa tampan dalam setelan beskap putih yang serasi dengan gaunnya. Senyumnya yang hangat selalu berhasil menenangkan hati Alina yang paling resah sekalipun. Kamu juga, Mas? Balas Alina, bangkit dari kursinya dan menghampiri Randy. Ia merapikan kerah beskap calon suaminya dengan lembut. Aku tidak percaya hari ini akhirnya tiba. Randy menggenggam kedua tangan Alina. Aku juga. Setelah semua penolakan dari ibu, akhirnya kita sampai di sini. Terima kasih sudah bertahan, Alin. Terima kasih sudah tidak menyerah padaku, pada kita. Alina merasakan matanya sedikit panas. Perjuangan mereka memang tidak mudah. Ibu Randy, Ratna Wijayanti, adalah rintangan terbesar dalam hubungan mereka. Sejak pertama kali diperkenalkan, Bu Ratna sudah menunjukkan ketidaksukaannya secara terang-terangan. Flashback ke pertemuan pertama mereka setahun yang lalu. Randy mengajak Alina makan malam di rumah orang tuanya. Alina, yang ingin memberikan kesan baik, datang dengan membawa parsel buah-buahan yang ia tata sendiri dengan cantik. Ia mengenakan gaun katun sederhana berwarna biru pastel, gaun kesukaannya. Jadi, ini gadis yang kamu bangga-banggakan itu, Ren?
Suara Bu Ratna terdengar dingin dan tajam, matanya memindai Alina dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Penampilannya biasa sekali. Alina hanya bisa tersenyum kaku. Selamat malam, Tante. Saya Alina. Orang tuamu kerja apa? Tanya Bu Ratna langsung, tanpa basa-basi. Orang tua saya sudah meninggal, Tante, jawab Alina pelan. Oh, respons Bu Ratna singkat, tanpa sedikit pun nada simpati. Lalu kamu tinggal dengan siapa? Saudara? Jangan bilang kamu sebatang kara. Saya tinggal dengan kakek saya, jawab Alina, memilih untuk tidak merinci siapa kakeknya. Kakekmu? Masih kerja atau sudah pensiun? Kejarnya lagi, seolah sedang melakukan interogasi. Pensiunan apa? Pegawai negeri. Setiap pertanyaan terasa seperti jarum yang menusuk kulit Alina. Ia bisa melihat Randy yang tampak tidak nyaman di sebelahnya, mencoba mengalihkan pembicaraan, namun ibunya terlalu gigih. Malam itu, Bu Ratna terus menyindir Alina tentang latar belakangnya yang tidak jelas, pekerjaannya sebagai desainer lepas yang tidak punya masa depan, dan penampilannya yang kucel dan tidak terawat. Ia bahkan secara implisit mengatakan bahwa Alina pasti hanya mengincar harta Randy. Sejak malam itu, penolakan Bu Ratna menjadi semakin vokal. Ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk menghina Alina di depan Randy, membandingkannya dengan anak-anak gadis temannya yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Ia menyebut Alina, perempuan miskin pembawa sial, yang akan menyeret Randy ke bawah. Namun, cinta Randy pada Alina tak goyah. Ia terus meyakinkan Alina bahwa hanya Alina yang ia inginkan. Ia berjanji akan terus berjuang untuk mendapatkan restu ibunya. Setelah berbulan-bulan perdebatan sengit, ancaman, dan bujukan, Randy akhirnya berhasil. Atau begitulah yang mereka kira. Bu Ratna memberikan restunya dengan setengah hati, dengan syarat pernikahan harus diadakan sesuai standarnya untuk menjaga citra keluarga. Ironisnya, seluruh biaya pernikahan mewah ini ditanggung oleh Alina secara diam-diam melalui rekening khusus yang diberikan kakeknya, sementara Bu Ratna dengan bangga menceritakan kepada semua orang bahwa putranya lah yang membiayai semuanya. Alina tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah ia bisa bersatu dengan pria yang ia cintai. Ibu di mana, Mas? Tanya Alina, kembali ke masa kini. Ia belum melihat calon ibu mertuanya sejak tiba di restoran. Wajah Randy sedikit berubah. Ibu, sedang di ruang tunggu keluarga. Katanya pusing sedikit, mungkin tegang karena ini hari besar putranya. Alina mengangguk, mencoba memaklumi. Mungkin saja Bu Ratna memang sedang gugup. Mungkin di lubuk hatinya yang paling dalam, ia mulai menerima Alina. Harapan kecil itu bersemi di hatinya. 1 jam lagi, namamu akan resmi berada di belakang namaku, Alina Maheswari Pratama, bisik Randy, mengecup kening Alina dengan lembut. Aku tidak sabar. Aku juga, balas Alina, memeluk Randy erat. Dalam pelukan itu, ia merasa aman. Ia merasa semua perjuangan mereka akan terbayar lunas. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Pintu ruang rias tiba-tiba terbuka dengan kasar. Bu Ratna berdiri di sana, wajahnya keras dan dingin seperti batu pualam. Di belakangnya, berdiri seorang wanita muda yang tak kalah angkuh, mengenakan gaun mahal yang mencolok. Alina mengenalinya sebagai Bella, anak dari salah satu teman arisan Bu Ratna yang seringkali disebut-sebut sebagai calon menantu ideal. Ibu? Ada apa? Tanya Randy, melepaskan pelukannya dari Alina dan tampak terkejut. Dan, Bella, kenapa kamu di sini? Bu Ratna tidak menjawab putranya. Matanya menatap lurus ke arah Alina dengan kebencian yang tak terselubung. Pernikahan ini harus dibatalkan. Sekarang juga, dunia Alina seakan berhenti berputar. Kata-kata itu terdengar seperti gema di ruangan yang tiba-tiba terasa sunyi senyap. Aroma bunga lili yang tadi terasa menenangkan kini terasa memuakkan. Apa maksud ibu? Suara Randy meninggi, campuran antara bingung dan marah. Ini hari pernikahan kami. Para tamu sudah berdatangan. Penghulu sebentar lagi sampai. Ibu jangan bercanda. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Bentak Bu Ratna, suaranya melengking. Ia melangkah masuk, diikuti oleh Bella yang tersenyum sinis. Ibu sudah bilang dari awal,
Ibu tidak akan pernah merestui kamu menikah dengan perempuan gembel ini. Ibu hanya berpura-pura setuju karena kamu terus merengek seperti anak kecil. Tapi ibu tidak bisa. Ibu tidak sanggup melihat masa depanmu hancur karena perempuan ini. Alina berdiri mematung, napasnya tercekat di tenggorokan. Hatinya seperti diremas hingga hancur berkeping-keping. Hinaan itu, yang dilontarkan 1 jam sebelum ijab kabul, terasa 1000 kali lebih menyakitkan. Cukup, Bu, seru Randy, kini berdiri di depan Alina, seolah melindunginya. Jaga ucapan ibu. Alina adalah calon istriku. Calon? Tidak akan pernah jadi, cibir Bu Ratna. Ia menunjuk Bella dengan dagunya. Ini calon istrimu yang sesungguhnya. Bella Anindita. Ayahnya seorang pengusaha properti yang sukses, keluarganya terpandang. Dia jauh lebih pantas mendampingimu daripada dia? Ia menunjuk Alina dengan jari telunjuknya yang gemetar karena amarah. Alina menatap Randy, mencari kekuatan di mata pria itu. Ia melihat Randy tampak terguncang, wajahnya pucat pasi. Ia melihat kebingungan dan rasa sakit di sana. Mas Randy, jangan dengarkan ibumu, bisik Alina lirih, tangannya meraih lengan Randy. Ini hari kita. Dengar, Randy, Bu Ratna melanjutkan, nadanya kini berubah menjadi lebih dramatis, penuh dengan ancaman terselubung. Kamu adalah anakku satu-satunya. Aku yang melahirkanmu, membesarkanmu, menyekolahkanmu hingga kamu bisa jadi seperti sekarang. Semua pengorbananku, semua air mataku, semua itu untukmu. Sekarang, ibu hanya minta satu hal darimu. Pilih. Pilih perempuan miskin tidak jelas ini, dan detik itu juga kamu bukan lagi anakku. Lupakan ibumu, lupakan semua baktimu. Aku akan menganggap anakku sudah mati. Pilih ibumu. Turuti kemauan ibumu yang hanya ingin melihatmu bahagia dengan pasangan yang sepadan. Pilih Bella. Itu adalah ultimatum paling kejam yang pernah Alina dengar. Bu Ratna tidak hanya meminta Randy untuk memilih antara calon istri dan ibu, ia mempertaruhkan seluruh konsep bakti seorang anak yang begitu dijunjung tinggi dalam budaya mereka. Ia menggunakan senjata pamungkasnya, cinta dan rasa bersalah seorang anak kepada ibunya. Randy menatap ibunya dengan nanar, lalu beralih menatap Alina. Di mata Alina, ia melihat cinta, harapan, dan permohonan. Di mata ibunya, ia melihat tuntutan, ancaman, dan kewajiban. Wajahnya menunjukkan pergulatan batin yang hebat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Bu, jangan lakukan ini padaku, rintih Randy, suaranya bergetar. Aku sudah melakukannya, tegas Bu Ratna. Waktu kamu tidak banyak. Para tamu menunggu. Penghulu menunggu. Ibu menunggu jawabanmu. Dia, atau aku? Alina bisa merasakan genggaman tangan Randy di lengannya mulai melemah. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Tidak, Randy tidak mungkin memilih ibunya. Pria itu mencintainya. Pria itu telah berjanji akan selalu memilihnya. Mas, panggil Alina, suaranya nyaris tak terdengar. Randy menatap Alina dalam-dalam. Alina bisa melihat air mata menggenang di pelupuk matanya. Ada permintaan maaf di sana, ada keputusasaan, dan ada kekalahan. Perlahan, dengan gerakan yang terasa menyiksa, Randy melepaskan tangannya dari lengan Alina. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Keheningan di ruangan itu begitu pekat hingga terasa memekakkan telinga. Dan kemudian, Randy menundukkan kepalanya. Maafkan aku, Alin, bisiknya, suara serak karena menahan tangis. Ia kemudian berbalik menghadap ibunya. Aku akan menuruti kemauan ibu. Bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Kaki Alina terasa lemas, lututnya bergetar hebat. Ia harus berpegangan pada meja rias di belakangnya agar tidak jatuh. Kata-kata itu, pengakuan kalah dari pria yang paling ia cintai, menghancurkan dunianya dalam sekejap. Gaun pengantin yang indah ini tiba-tiba terasa seperti kain kafan yang menyesakkan. Wajah Bu Ratna langsung berubah cerah. Senyum kemenangan yang begitu lebar dan mengerikan terukir di wajahnya. Ia menatap Alina dengan tatapan penuh cemooh, seolah berkata, "Lihat, aku menang." Dan kemudian, ia tertawa. Bukan tawa kecil, tapi tawa yang meledak-ledak, tawa yang menggema di seluruh ruangan.
Tawa yang penuh dengan kepuasan dan kekejaman. Ia menertawakan penderitaan Alina. Ia menertawakan hati yang baru saja ia hancurkan. Ia menertawakan air mata yang kini mulai mengalir deras di pipi Alina. Hahaha, sudah kuduga, serunya di sela tawa. Bakti seorang anak tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh cinta buta pada perempuan rendahan sepertimu. Randy tahu mana yang benar. Sekarang, pergilah dari sini. Bawa gaun suamu itu dan jangan pernah menunjukkan wajah jelekmu lagi di hadapan kami. Bella, yang sedari tadi diam, ikut tersenyum puas. Ia melangkah maju dan dengan angkuh berdiri di samping Randy, seolah-olah ialah mempelai wanita yang sesungguhnya. Randy hanya diam, tidak berani menatap Alina, wajahnya tertunduk dalam penyesalan yang kini sudah tidak ada artinya. Alina menatap pemandangan di depannya dengan tatapan kosong. Rasa sakitnya begitu luar biasa hingga ia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Ia merasa mati rasa. Tawa kemenangan Bu Ratna, senyum sinis Bella, dan punggung Randy yang membelakanginya adalah pemandangan terakhir yang ia lihat sebelum dunianya menjadi gelap. Namun, di tengah kehancuran itu, sesuatu yang lain mulai bangkit. Di dasar hatinya yang paling dalam, di antara puing-puing kepercayaan dan cinta yang hancur, sebuah percikan api muncul. Bukan lagi kesedihan, melainkan kemarahan. Kemarahan yang dingin dan membara. Mereka telah menghinanya. Mereka telah merendahkannya. Mereka telah menginjak-injak harga dirinya, menganggapnya tak lebih dari debu jalanan. Mereka tertawa di atas penderitaannya, berpikir bahwa mereka telah memenangkan segalanya. Mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Dengan tangan yang masih gemetar, bukan karena takut tapi karena amarah yang tertahan, Alina merogoh tas kecilnya. Ia mengeluarkan ponselnya. Air mata masih mengalir, tapi tatapan matanya kini berubah menjadi tajam dan dingin. Ia mencari satu nomor di kontaknya, nomor yang paling jarang ia hubungi, nomor yang merupakan sumber kekuatan terbesarnya. Jemarinya menekan tombol panggil. Panggilan itu tersambung pada dering pertama. Halo, cucu kakek tersayang. Bagaimana persiapanmu? Kakek sebentar lagi berangkat ke sana, terdengar suara hangat dan berwibawa di seberang sana. Alina menarik napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan suaranya yang bergetar. Kesedihan itu masih ada, tapi kini terbungkus oleh lapisan baja. Kakek, ucapnya dengan suara yang terdengar asing di telinganya sendiri. Suara yang tenang, namun menyimpan badai. Jangan datang ke acara pernikahan. Ada jeda sejenak. Kenapa, sayang? Ada masalah? Alina menatap pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita dengan riasan yang mulai luntur karena air mata, mengenakan gaun pengantin yang kini terasa seperti kostum sandiwara yang menyedihkan. Pernikahannya batal, Kat. Hening. Kakek, lanjut Alina, suaranya kini lebih kuat, lebih tegas. Jemput Alina sekarang. Di restoran Bima Sakti. Bawa semua yang kakek punya. Di seberang sana, Suryo Wijoyo tidak perlu bertanya lagi. Nada suara cucu kesayangannya sudah menjelaskan segalanya. Seseorang telah menyakiti hartanya yang paling berharga. Kakek akan tiba dalam 15 menit, jawab suara itu, kini tidak lagi hangat, melainkan berubah menjadi dingin dan penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Tunggu kakek, ratu kecil. Panggilan terputus. Alina menurunkan ponselnya. Ia menghapus air matanya dengan punggung tangannya, berusaha agar tidak merusak riasannya lebih parah. Ia menatap sekali lagi ke pintu tempat Randy dan ibunya baru saja keluar untuk mengumumkan kabar baik mereka. Permainan sandiwara telah berakhir. Peran sebagai gadis miskin yang lemah lembut telah selesai. Sekarang, saatnya bagi mereka semua untuk bertemu dengan Alina Maheswari yang sesungguhnya. Waktu seakan membeku di dalam ruang rias yang tadinya dipenuhi mimpi dan harapan. Alina masih berdiri di sana, ponsel di tangannya yang terkepal erat, gaun pengantinnya terasa dingin di kulitnya. Di luar, suara tawa kemenangan Bu Ratna telah mereda, digantikan oleh bisik-bisik dan derap langkah kaki yang tergesa-gesa. Pertunjukan sirkus baru saja akan dimulai, dan ia, yang tadinya didapuk sebagai bintang utama, kini telah dicampakkan menjadi penonton barisan paling belakang. Namun, Alina tidak lagi menangis. Air matanya telah kering, digantikan oleh kobaran api dingin di dalam dadanya.
Rasa sakit karena pengkhianatan Randy begitu dalam, begitu menusuk, hingga melumpuhkan semua emosi lain kecuali satu, amarah yang membeku. Pria yang ia kira akan menjadi pelindungnya, pahlawannya, ternyata hanyalah seorang anak mama yang lemah, yang rela menukar cinta sejati mereka demi bakti buta pada ibu yang berhati busuk. Alina berjalan kembali ke depan cermin besar. Ia menatap pantulan dirinya. Riasan di sekitar matanya sedikit tercoreng, jejak air mata yang tak bisa dihapus sepenuhnya. Tapi matanya berbeda. Tak ada lagi binar cinta yang lembut dan penuh harap. Yang ada kini adalah kilau tajam dan dingin, seperti mata elang yang mengincar mangsanya. Perempuan miskin jelek gembel? Bisiknya, mengulangi hinaan yang dilontarkan Bu Ratna. Sebuah senyum tipis yang getir terukir di bibirnya. Kau akan menelan setiap kata-katamu itu, Ratna Wijayanti. Aku bersumpah. Dengan tangan yang kini stabil, ia membuka laci meja rias. Ia mengambil palet eyeshadow dan kuas kecil, dengan ahli memperbaiki riasannya yang sedikit luntur. Ia menambahkan sedikit penekanan pada sudut matanya, membuatnya tampak lebih tajam, lebih tegas. Ia memulas kembali lipstiknya, memilih warna merah yang lebih berani dari warna nude yang ia kenakan sebelumnya. Ini bukan lagi riasan seorang pengantin yang lembut. Ini adalah ket perang. Setiap gerakan tangannya adalah deklarasi bahwa ia tidak hancur. Ia sedang membangun kembali dirinya dari puing-puing, menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih tak terkalahkan. Sementara itu, di luar, di aula utama, Bu Ratna sedang memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Ia berjalan di antara para tamu dengan ekspresi wajah yang dibuat sedih dan prihatin, sebuah topeng yang sempurna untuk menutupi kepuasannya yang meluap-luap. Randy mengikutinya seperti bayangan, kepalanya tertunduk, wajahnya pucat dan kosong. Ia menghindari tatapan setiap orang, terlalu malu dan terlalu hancur untuk menghadapi kenyataan. Bella, sebaliknya, berjalan dengan dagu terangkat, menyunggingkan senyum manis yang palsu kepada beberapa tamu yang ia kenal, seolah-olah ia adalah pahlawan yang datang menyelamatkan hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang kami hormati. Bu Ratna memulai, suaranya sengaja dibuat bergetar seolah menahan tangis, setelah meminta perhatian dari MC acara. Musik lembut yang mengalun pun berhenti, menciptakan keheningan yang canggung. Dengan berat hati yang tak terkira, saya mewakili putra saya, Randy Pratama, harus menyampaikan sebuah kabar yang mengejutkan. Karena satu dan lain hal yang tidak bisa kami duga, sebuah kenyataan pahit yang baru terungkap beberapa saat yang lalu mengenai pihak mempelai wanita, kami terpaksa harus membatalkan acara akad nikah dan resepsi pada hari ini. Aula itu langsung dipenuhi gumaman dan bisik-bisik. Para tamu saling pandang, mencoba menerka apa yang terjadi. Kenyataan pahit yang baru terungkap. Kalimat itu sengaja dipilih untuk menyudutkan Alina, untuk menciptakan kesan bahwa Alinalah yang bersalah, bahwa ada aib tersembunyi yang membuatnya tidak pantas menjadi menantu keluarga Pratama. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini, lanjut Bu Ratna, kini menyentuh pelipisnya seolah sedang menahan pusing. Ini adalah pukulan berat bagi keluarga kami, terutama bagi Randy. Kami mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian agar putra saya diberi kekuatan. Beberapa teman dekat Bu Ratna langsung menghampirinya, memberikan pelukan dan kata-kata simpati. Sabar ya, Ratna. Pasti ada hikmahnya. Syukurlah ketahuan sekarang daripada nanti. Memang, mencari menantu itu harus jelas bibit, bebet, dan bobotnya. Bu Ratna menikmati setiap detik dari drama itu. Ia adalah korban, pahlawan yang menyelamatkan putranya dari cengkeraman wanita penipu. Di tengah kerumunan, ia melirik Bella dan mengedipkan sebelah matanya, sebuah sinyal kemenangan. Bella membalasnya dengan senyum puas. Rencana mereka berhasil dengan sempurna. Randy berdiri mematung di sudut ruangan, tidak sanggup mendengar sandiwara ibunya. Suara tawa ibunya di ruang rias tadi masih terngiang-ngiang di telinganya. Ia melirik pelaminan megah yang kosong, pelaminan yang seharusnya menjadi singgasananya bersama Alina. Hatinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Ia telah menyakiti wanita yang paling ia cintai, wanita yang selalu ada untuknya, wanita yang menerimanya apa adanya. Demi apa? Demi ibunya, yang kini sedang berpesta di atas penderitaan Alina. Rasa bersalah itu begitu besar, begitu menyesakkan,
hingga ia merasa sulit bernapas. Ia adalah pengecut terbesar di dunia. Tepat saat para tamu mulai merasa canggung dan beberapa mulai bersiap untuk pergi, sebuah suara yang berbeda mulai terdengar dari luar restoran. Bukan suara mobil biasa, melainkan deru mesin bertenaga besar yang halus dan dalam, suara yang khas dari kendaraan-kendaraan ultra mewah. Awalnya hanya satu, kemudian disusul yang lain, menciptakan sebuah harmoni yang mengintimidasi. Semua orang di dekat jendela dan pintu depan menoleh. Para valet parking yang bertugas di depan tampak kebingungan dan panik. Sebuah konvo mobil yang belum pernah mereka lihat sebelumnya kini mendominasi seluruh jalan masuk utama restoran. Di barisan paling depan, sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna hitam legam yang mengkilap seperti obsidian berhenti tepat di depan lobi utama. Pintu belakangnya lebih panjang dari mobil biasa, menandakan bahwa itu adalah versi extended base, sebuah istana berjalan yang harganya melampaui mimpi kebanyakan orang. Di belakangnya, berbaris rapi 4 mobil Mercedes-Benz G-Class hitam, gagah dan mengintimidasi seperti prajurit lapis baja. Dan di belakangnya lagi, beberapa sedan Mercedes-Benz S-Class hitam lainnya. Ini bukan iring-iringan tamu biasa. Ini adalah pertunjukan kekuatan. Sebelum para valet sempat bergerak, pintu-pintu G-Class terbuka serentak. 8 pria tinggi tegap berjas hitam, berkacamata hitam, dan memakai ARPC keluar dengan gerakan yang sigap dan terkoordinasi. Mereka tidak terlihat seperti pengawal biasa, mereka bergerak seperti pasukan khusus. 2 orang langsung membuka pintu belakang Rolls-Royce, sementara 6 lainnya dengan cepat membentuk formasi, mengamankan area di sekitar mobil utama dan pintu masuk restoran, menciptakan koridor steril yang tak bisa ditembus. Para tamu di dalam restoran yang tadinya berbisik-bisik kini terdiam. Mereka berkerumun di dekat jendela, ponsel di tangan mereka, merekam pemandangan yang luar biasa itu. Siapa itu? Pejabat negara? Tidak mungkin, plat nomornya bukan RI. Lihat mobilnya, itu Rolls-Royce Phantom. Dan G-Class? Astaga, ini siapa yang datang? Bu Ratna, yang tadinya sedang menikmati perannya sebagai korban, merasa terusik oleh keributan itu. Ada apa sih ribut-ribut di luar? Tanyanya dengan nada kesal pada manajer restoran yang kebetulan lewat. Manajer itu sendiri tampak pucat dan gugup. Maaf, Bu. Sepertinya ada tamu sangat penting yang datang. Kami tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya. Saat itulah, sesosok pria melangkah keluar dari pintu belakang Rolls-Royce yang terbuka. Pria itu berusia sekitar 70-an, namun posturnya masih tegap dan berwibawa. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, dipotong rapi. Ia mengenakan setelan bespoke dari bahan wol terbaik berwarna abu-abu arang, kemeja putih seputih salju, dan dasi sutra berwarna perak. Di pergelangan tangannya, melingkar sebuah jam tangan Patek Philippe Grand Complications yang harganya bisa membeli beberapa apartemen mewah. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan aura kekuasaan dan ketajaman yang membuat siapapun yang ditatapnya merasa kecil. Aula restoran yang tadinya hanya dipenuhi bisikan, kini senyap total. Keheningan itu begitu pekat hingga suara langkah kaki pria itu di lantai marmer terdengar menggema. Beberapa pengusaha dan tokoh masyarakat yang menjadi tamu di acara itu langsung terkesiap. Wajah mereka pucat pasi. Mereka saling menyikut, berbisik dengan nada tak percaya. Bukankah itu Suryo Wijoyo? Presiden Direktur Wijoyo Group. Benar, itu Pak Suryo. Sedang apa beliau di sini? Aku pernah melihatnya sekali di televisi, auranya mengerikan. Nama Suryo Wijoyo adalah sebuah legenda di dunia bisnis. Seorang taipan yang membangun imperiumnya dari nol, yang tangannya mengendalikan berbagai sektor industri, mulai dari pertambangan, properti, media, hingga perbankan. Ia adalah seorang raja yang jarang sekali menampakkan diri di depan publik, seorang figur yang fotonya saja bisa membuat pasar saham bergejolak. Dan kini, sang raja itu berdiri di tengah-tengah acara pernikahan yang gagal. Bu Ratna menatap pria tua itu, otaknya berusaha keras memproses. Ia pernah melihat wajah itu di majalah bisnis. Ia tahu siapa pria itu. Tapi apa hubungannya dengan acara ini? Mungkinkah ia salah satu kolega bisnis suaminya yang sudah almarhum? Tapi suaminya hanyalah seorang manajer senior di sebuah perusahaan swasta, levelnya terlalu jauh untuk bisa mengenal seorang Suryo Wijoyo. Suryo Wijoyo berhenti di tengah ruangan.
Matanya yang tajam memindai seluruh penjuru, mengabaikan tatapan kagum, takut, dan bingung dari para tamu. Ia tidak peduli pada mereka. Ia hanya mencari satu orang. Di mana cucuku? Suaranya tidak keras, namun dalam dan berwibawa, penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Suaranya seakan menyelimuti seluruh ruangan. Cucu? Semua orang saling pandang. Siapa cucu Suryo Wijoyo yang ada di sini? Bu Ratna mengerutkan kening. Kebingungannya semakin menjadi-jadi. Dan pada saat itulah, pintu ruang rias terbuka. Alina melangkah keluar. Ia berjalan dengan anggun, kepalanya terangkat tinggi, tatapannya lurus ke depan. Gaun pengantinnya yang indah menyapu lantai marmer dengan gemerisik lembut. Riasannya yang tegas dan tatapannya yang dingin membuatnya tampak seperti seorang ratu yang baru saja memenangkan perang, bukan seorang mempelai wanita yang dicampakkan. Ia berjalan melewati para tamu yang menatapnya dengan mulut ternganga. Ia melewati Randy, yang menatapnya dengan ekspresi syok dan tak percaya, seolah baru pertama kali melihatnya. Ia berjalan lurus menuju Suryo Wijoyo. Sang taipan tua itu menatap cucunya. Ekspresi wajahnya yang keras langsung melembut. Di matanya, terpancar kasih sayang dan kepedihan yang mendalam melihat jejak air mata di wajah cucu kesayangannya. Alina berhenti di hadapan kakeknya. "Kakek," sapanya pelan. Suryo Wijoyo tidak berkata apa-apa. Ia melepas jas abunya yang mahal, dan salah satu pengawalnya dengan sigap maju, memberikan sebuah mantel kasmir panjang berwarna camel yang sangat mewah. Dengan gerakan lembut penuh kasih, Suryo Wijoyo menyampirkan mantel itu ke bahu Alina, menutupi gaun pengantinnya. Sebuah gestur simbolis. Ia menutupi luka dan penghinaan yang diterima cucunya dengan kehangatan, perlindungan, dan kemewahannya. "Ayo kita pulang, Ratu Kecil," bisik Suryo Wijoyo, cukup keras untuk didengar oleh orang-orang terdekat. Dan saat itulah, semua kepingan teka-teki itu jatuh pada tempatnya di benak setiap orang di ruangan itu. Terutama di benak Bu Ratna. Alina, gadis yatim piatu yang ia sebut gembel. Desainer grafis lepas yang ia sebut tidak punya masa depan. Perempuan yang tinggal dengan kakek pensiunan yang ia hina. Kakek itu adalah Suryo Wijoyo. Wajah Bu Ratna berubah seputih kapur. Matanya membelalak ngeri. Kakinya gemetar hebat, tak sanggup menopang berat tubuhnya. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Suara dengungan keras memenuhi telinganya. Ia baru saja menghina, mencaci maki, dan mengusir cucu kesayangan dari salah satu orang paling berkuasa di negeri ini. Ia baru saja membuang berlian paling langka, mengira itu hanyalah kerikil tak berharga. Ia baru saja menghancurkan masa depan putranya, dan juga masa depannya sendiri, dengan tangannya sendiri. Tidak mungkin. Desisnya, suaranya bergetar hebat. Suryo Wijoyo menoleh, dan untuk pertama kalinya, matanya bertemu dengan mata Bu Ratna. Tatapannya sedingin es di kutub utara. Tidak ada amarah. Hanya kekosongan yang dingin dan absolut. Sebuah tatapan yang seolah berkata, "Kau tidak berarti apa-apa. Kau sudah selesai." Tatapan itu adalah paku terakhir di peti mati kesombongan Bu Ratna. Kekuatan meninggalkan kakinya. Pandangannya menjadi gelap. Dan dengan jeritan tertahan, ia jatuh terkulai ke lantai, pingsan di tengah aula yang megah itu, di hadapan semua tamunya, di bawah tatapan dingin sang raja yang kini menuntun ratunya pergi. Alina tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Ia berjalan keluar dari restoran itu, digandeng oleh kakeknya, diapit oleh barisan pengawal pribadinya. Ia meninggalkan kekacauan, penyesalan, dan kehancuran di belakangnya. Ia melangkah masuk ke dalam Rolls-Royce yang nyaman, meninggalkan gaun pengantinnya yang robek secara metaforis, dan juga hatinya. Saat pintu mobil tertutup dengan bunyi gedebuk yang solid dan senyap, memisahkannya dari dunia yang baru saja ia hancurkan, Alina tahu satu hal. Ini bukanlah akhir. Ini adalah sebuah awal. Awal dari pembalasan dendamnya. Di dalam Rolls-Royce Phantom, keheningan terasa absolut. Suara deru konfu di luar, klakson mobil di jalanan ibu kota yang ramai, semuanya seakan lenyap, teredam oleh lapisan tebal kaca anti peluru dan interior mewah yang dirancang untuk menciptakan kepompong kedamaian. Aroma kulit konoli yang lembut dan kayu kenari yang dipernis berpadu, menciptakan wangi khas kemewahan yang subtil namun tak salah lagi. Ini adalah dunia Alina yang sesungguhnya.
Dunia yang selama 2 tahun ia tinggalkan demi merasakan cinta yang ia yakini tulus. Alina duduk bersandar di kursi berlapis kulit selembut sutra, mantel kasmir kakeknya masih membungkus bahunya seperti sebuah perisai. Selama beberapa menit pertama perjalanan, ia hanya menatap kosong keluar jendela, melihat gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan di bawah matahari sore seolah-olah itu adalah pemandangan di planet lain. Fasad ketegaran yang ia bangun di restoran tadi kini mulai retak. Ia sudah aman. Ia sudah bersama kakeknya. Ia tidak perlu lagi menjadi ratu yang kuat. Bahu mungilnya mulai bergetar. Satu isakan kecil lolos dari bibirnya, lalu disusul isakan lain yang lebih dalam. Suryo Wijoyo, yang duduk di sampingnya, tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menggeser tubuhnya sedikit lebih dekat dan dengan gerakan yang penuh kelembutan, menarik kepala cucunya untuk bersandar di bahunya. Saat itulah bendungan itu jebol. Alina menangis sejadi-jadinya di bahu kakeknya. Tangisan yang menyakitkan, penuh dengan pengkhianatan, kekecewaan, dan hati yang hancur berkeping-keping. Gaun pengantin yang ia kenakan di balik mantel itu kini terasa seperti saksi bisu dari sebuah mimpi buruk. Ia menangisi cinta yang ia kira nyata. Ia menangisi janji-janji Randy yang ternyata kosong. Ia menangisi kebodohannya sendiri karena percaya pada dongeng yang ia ciptakan. Dia memilih ibunya. Dia melepaskan tanganku. Racaunya di sela-sela isak tangis. Dia membiarkan ibunya menertawakanku. Di depan semua orang, mereka menyebutku gembel, perempuan miskin. Tangan Suryo Wijoyo yang besar dan sedikit keriput itu dengan lembut mengelus rambut Alina. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya, yang memantulkan pemandangan kota yang bergerak cepat, menyiratkan badai yang membeku. Kemarahan seorang Suryo Wijoyo tidak pernah meledak-ledak. Kemarahannya dingin, terukur, dan jauh lebih mematikan. Mendengar penghinaan yang diterima cucu kesayangannya, darah di nadinya terasa mendingin. Dia tidak pantas mendapatkan air matamu, sayang, bisik Suryo Wijoyo, suaranya dalam dan menenangkan. Pria lemah yang tidak bisa membela wanitanya sendiri tidak lebih berharga dari debu di bawah sepatumu. Tapi rasanya sakit sekali. Sakit sekali di sini. Alina memukul dadanya pelan. Aku mencintainya. Aku benar-benar mencintainya. Aku tahu, kata Suryo. Dan karena cinta itulah, rasa sakitnya terasa begitu nyata. Tapi dengarkan kakek, rasa sakit ini akan berlalu. Seperti api, ia akan membakar habis semua kelemahan di hatimu dan yang tersisa hanyalah baja yang paling kuat. Kau adalah seorang Maheswari. Kau adalah seorang Wijoyo. Kau tidak hancur. Kau sedang ditempa. Alina perlahan mengangkat kepalanya, matanya bengkak dan merah. Ia menatap kakeknya. Aku tidak ingin mereka hancur begitu saja, Kek. Aku tidak ingin kakek hanya menghancurkan bisnis mereka atau membuat mereka bangkrut dalam semalam. Suryo Wijoyo mengangkat alisnya sedikit, tertarik dengan arah pembicaraan cucunya. Itu terlalu mudah, lanjut Alina, suaranya kini bergetar karena emosi yang berbeda, bukan lagi kesedihan, melainkan tekad yang dingin. Aku ingin mereka mengerti. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Dipermalukan. Direndahkan. Aku ingin mereka sadar, dengan penyesalan yang paling dalam, apa yang telah mereka buang. Aku ingin Ratna Wijayanti berlutut, bukan karena takut pada kekuasaan kakek, tapi karena putus asa menyadari putranya telah kehilangan satu-satunya hal terbaik dalam hidupnya. Dan aku ingin Randy, aku ingin dia menghabiskan sisa hidupnya dihantui oleh wajahku saat dia melepaskan tanganku. Suryo Wijoyo menatap cucunya lama. Ia melihat api di mata gadis itu, api yang ia kenali karena api yang sama telah membawanya ke puncak dunia. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jarang sekali terlihat. Bagus. Pembalasan dendam yang terbaik bukanlah kehancuran, melainkan penyesalan abadi bagi lawanmu. Kalau begitu, kita akan bermain sesuai aturanmu. Ia kemudian mengambil ponselnya yang terenkripsi dari saku jasnya. Dengan satu sentuhan, ia menghubungi asisten kepercayaannya. Baskoro, katanya singkat saat panggilan tersambung. Aktifkan protokol Wijoyo Merah. Target utama, keluarga Pratama, atas nama almarhum Bapak Haryo Pratama. Target sekunder, Anindita, properti. Lacak semua aset, koneksi bisnis,
jalur kredit, dan afiliasi sosial mereka. Ada jeda sejenak. Perintahku, bekukan semuanya. Lumpuhkan, tapi jangan dimatikan. Saya ingin mereka masih bisa bernapas, tapi setiap tarikan napas terasa seperti menghirup pecahan kaca. Buat mereka terisolasi. Pastikan tidak ada satupun bank yang mau memberikan pinjaman, tidak ada satupun kolega yang mau mengangkat telepon mereka. Cabut semua fasilitas. Dan untuk putranya, Randy Pratama, pastikan besok pagi saat dia bangun, dia sudah menjadi pengangguran. Lakukan dengan bersih. Tanpa jejak yang mengarah langsung pada kita. Mengerti? Siap laksanakan, Pat, terdengar suara tegas dari seberang. Panggilan berakhir. Tidak sampai 1 menit. Dalam waktu kurang dari 60 detik, Suryo Wijoyo telah menandatangani surat hukuman untuk keluarga Pratama, sebuah hukuman yang jauh lebih kejam daripada kebangkrutan. Ia menjatuhkan mereka ke dalam sebuah lubang isolasi sosial dan finansial, di mana mereka akan dibiarkan meronta-ronta dalam keputusasaan. Sekarang, hapus air matamu, kata Suryo lembut kepada Alina. Ratu tidak menangis karena pion yang berkhianat. Ratu akan membangun kembali kerajaannya dan membuat pion itu menyesal telah lahir ke dunia. Sementara itu, kembali di restoran Bima Sakti, kekacauan yang ditinggalkan Alina dan kakeknya baru saja mulai memuncak. Bu Ratna sudah siuman, didudukkan di salah satu kursi oleh beberapa kerabat yang tersisa. Wajahnya masih pucat pasi, matanya menatap kosong kepelaminan yang kini terlihat seperti monumen kegagalan yang megah. Gumaman, Suryo Wijit lucunya. Terus keluar dari bibirnya seperti mantra yang rusak. Sebagian besar tamu sudah bergegas pulang, tidak ingin terlibat lebih jauh dalam drama keluarga yang memalukan itu. Mereka membawa pulang gosip terpanas abad ini, yang dipastikan akan menyebar seperti api di kalangan sosialita dan pebisnis ibu kota. Keluarga Pratama telah melakukan bunuh diri sosial. Randy berdiri terpaku di tempat Alina tadi meninggalkannya. Wajah kakek Alina, tatapan dinginnya, dan cara ia menyampirkan mantel itu ke bahu Alina terus berputar di kepalanya. Jadi, Alina gadis sederhananya adalah cucu dari raksasa itu? Semua hal kecil mulai masuk akal sekarang. Gaun pengantin yang terlihat terlalu sempurna untuk gaun sewaan. Cincin pertunangan dengan berlian yang kilaunya berbeda, yang Alina bilang hanya warisan keluarga. Kemampuannya membayar uang muka restoran mewah ini dengan mudah, yang ia katakan adalah tabungan hasil kerja kerasnya. Ia telah dibohongi. Tapi kebohongan itu terasa seperti tamparan yang menyadarkan. Alina tidak berbohong untuk menipunya, ia berbohong untuk mengujinya. Dan ia gagal total. Mas Randy? Suara manja Bella terdengar di sampingnya, mencoba meraih lengannya. Sudah, jangan dipikirkan. Wanita penipu seperti itu tidak pantas untukmu. Sekarang semua sudah jelas, kita pergi, bentak Randy, untuk pertama kalinya meledak. Ia menyentakkan lengannya dari pegangan Bella dengan kasar. Matanya merah, menatap Bella dengan kebencian. Ini semua karenamu dan ibu. Kalian yang menghancurkan hidupku. Pergi kau dari sini. Pergi. Bella terkesiap kaget dan takut. Ia mundur beberapa langkah, tidak pernah menyangka Randy akan membentaknya seperti itu. Melihat situasi sudah tidak menguntungkan, ia berbalik dan pergi dengan wajah masam tanpa pamit. Kemenangannya ternyata tidak ada artinya. Randy tidak peduli. Ia berlari ke pintu depan, berharap keajaiban terjadi dan ia masih bisa melihat konvo mobil itu. Tapi jalanan sudah kembali normal. Hanya ada beberapa mobil tamu yang tersisa. Alina telah pergi. Hilang dari hidupnya, selamanya. Rasa sakit dan penyesalan yang luar biasa menghantamnya begitu keras hingga ia harus berpegangan pada pilar untuk menahan tubuhnya agar tidak ambruk. Saat itulah ponselnya berdering. Nama CEO perusahaannya, Pak Tirtayasa, tertera di layar. Dengan tangan gemetar, Randy menjawabnya. Halo, Pak? Randy, jangan panggil saya, Pak. Suara di seberang terdengar dingin dan tanpa emosi. Saya tidak tahu masalah apa yang baru saja kau timbulkan atau siapa yang sudah kau buat marah.
Tapi saya baru saja menerima telepon dari seseorang yang membuat dewan direksi kami gemetar ketakutan. Kau dipecat. Efektif detik ini juga. Jangan datang ke kantor besok. Barang-barangmu akan dikirim ke rumahmu. Dan jangan pernah mencantumkan nama perusahaan ini lagi di CVMU. Klik. Panggilan diputus. Randy menatap ponselnya dengan nanar. Dipecat? Begitu saja? Tanpa peringatan, tanpa pesangon. Seolah keberadaannya selama 5 tahun di perusahaan itu dihapus dalam sekejap. Belum hilang keterkejutannya, manajer restoran menghampirinya dengan wajah pucat dan cemas. Maaf, Pak Randy. Kami baru saja memeriksa tagihan. Uang muka yang sudah dibayarkan atas nama Ibu Alina Maheswari ternyata sudah ditarik kembali oleh pihak bank beberapa menit yang lalu atas perintah pemilik rekening. Jadi, seluruh tagihan restoran, dekorasi, dan catering menjadi tanggung jawab Bapak. Dan kartu kredit yang Bapak berikan tadi untuk jaminan, maaf, Pak, ditolak. Dunia Randy benar-benar runtuh. Pekerjaannya hilang. Cintanya hilang. Dan kini, ia terjebak dalam aula kosong ini dengan tagihan ratusan juta rupiah yang tidak mungkin bisa ia bayar. Ia menoleh ke dalam, melihat ibunya yang masih terduduk linglung. Ia melihat pelaminan yang kosong. Ia melihat sisa-sisa makanan pesta yang tak pernah dimulai. Gema tawa kemenangan ibunya beberapa waktu lalu seakan terdengar lagi di telinganya, kini berubah menjadi suara tawa iblis yang mengejek kehancurannya. Hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Namun, dalam waktu kurang dari 1 jam, ibunya telah mengubah surga itu menjadi neraka terdalam. Dan ia, dengan kebodohannya, telah membiarkan itu terjadi. Konvo mobil mewah itu meluncur mulus melewati gerbang hitam raksasa yang menjulang tinggi, di atasnya terukir emblem W dari perak murni yang berkilau samar di bawah cahaya senja. Jalan masuk pribadi yang panjangnya hampir 1 kilometer, diapit oleh taman-taman bergaya Eropa yang terawat sempurna dan deretan pohon jacaranda yang sedang berbunga ungu, membawa mereka menuju ke kediaman utama. Ini bukan sekadar rumah, ini adalah sebuah istana modern yang tersembunyi di balik benteng privasi di kawasan paling elit ibu kota. Inilah rumah Alina Maheswari yang sesungguhnya. Saat Rolls-Royce berhenti di bawah portico megah, kepala pelayan dan barisan staf rumah tangga sudah berbaris rapi, wajah mereka menunjukkan keprihatinan yang tulus namun tetap profesional. Mereka semua tahu apa yang terjadi hari ini. Berita di dunia kaum elit menyebar lebih cepat daripada api, dan kembalinya sang nona muda dalam keadaan seperti ini adalah sebuah anomali yang mengejutkan. Alina melangkah keluar dari mobil, mantel kasmir masih setia membungkusnya. Ia mengabaikan tatapan iba dari para pelayan dan berjalan masuk ke dalam lobi utama yang langit-langitnya setinggi katedral, dengan sebuah lampu gantung kristal Murano raksasa sebagai pusatnya. Semua kemegahan ini terasa asing. Selama 2 tahun, dunianya adalah apartemen 2 kamar yang sederhana, pasar swalayan di akhir pekan, dan kafe-kafe kecil tempat ia bekerja. Ia telah melupakan betapa besarnya sangkar emas yang ia tinggalkan. Bei Inah, panggil Alina lembut kepada seorang wanita parubaya yang merupakan kepala pengurus rumah tangga, wanita yang sudah merawatnya sejak kecil. Nona? Bei Inah mendekat, matanya berkaca-kaca. Tolong siapkan air hangat untuk saya mandi. Dan tolong singkirkan gaun ini. Bakar saja. Saya tidak mau melihatnya lagi, perintah Alina dengan suara tenang yang mengerikan. Baik, Nona, jawab Bei Inah, menunduk patuh. Alina menaiki tangga spiral marmer yang megah menuju kamarnya di lantai 2. Kamarnya lebih besar dari seluruh apartemen yang ia sewa. Jendela-jendela setinggi langit-langit menyajikan pemandangan taman dan kerlip lampu kota di kejauhan. Perabotannya bergaya klasik modern, dengan dominasi warna putih gading, emas lembut, dan biru royal. Di sudut ruangan, sebuah piano Steinway Sons besar berdiri anggun, dan di sisi lain, rak-rak buku menjulang tinggi berisi koleksi literatur klasik dari seluruh dunia. Ini adalah dunianya, dunia yang ia rancang sendiri, dunia yang mencerminkan siapa dirinya sebelum ia memutuskan untuk menjadi orang lain demi cinta. Ia melepaskan mantel kasmir itu dan menjatuhkannya ke lantai. Kemudian, ia berdiri di depan cermin setinggi dinding. Ia menatap pantulan dirinya dalam balutan gaun pengantin yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan. Kini, gaun itu terasa seperti kostum badut dalam sebuah tragedi.
Dengan gerakan perlahan dan tanpa emosi, ia mulai membuka resleting di punggungnya. Gaun itu melorot turun, menggenang di kakinya seperti busa laut yang kotor. Ia melangkah keluar dari lingkaran kain putih itu, meninggalkannya teronggok di lantai. Ia kini hanya mengenakan pakaian dalamnya, menatap tubuhnya di cermin. Tubuh yang sama, namun ia merasa berbeda. Ia melihat jejak-jejak kesederhanaan yang sengaja ia pelihara selama ini, kuku yang dipotong pendek tanpa cat, kulit yang hanya dirawat dengan pelembab biasa. Ia melihat mata yang bengkak karena tangis. Ini adalah sisa-sisa dari Alina yang naif, Alina yang rela merendahkan dirinya sendiri demi diterima. Tidak akan ada lagi yang bisa merendahkanmu, desisnya pada pantulan dirinya. Karena kau tidak akan pernah lagi menempatkan dirimu di bawah siapapun. Ia masuk ke dalam kamar mandi yang luasnya setara dengan ruang tamu di rumah Randy. Dinding marmer calacata, bathtub jacuzzi besar, dan perlengkapan mandi dari merek-merek paling mewah di dunia. Ia membiarkan air hangat dari rain shower mengguyur tubuhnya, seolah-olah sedang membilas bukan hanya keringat dan sisa riasan, tetapi juga semua kenangan, semua harapan, dan semua rasa sakit yang berhubungan dengan Randy Pratama. Ia menggosok kulitnya hingga memerah, mencoba menghapus setiap sentuhan dan setiap janji palsu dari ingatannya. Setelah hampir 1 jam, ia keluar dengan jubah mandi sutra yang tebal. Bei Inah telah membersihkan gaun pengantin yang tergeletak dan menyiapkan 1 set pakaian untuknya di atas tempat tidur, sebuah blus sutra berwarna zamrud dan celana panjang palazzo berwarna hitam dari Loro Piana. Pakaian yang simpel, namun memancarkan kemewahan dan kekuatan dalam setiap seratnya. Setelah berpakaian dan mengeringkan rambutnya, Alina menatap dirinya sekali lagi di cermin. Sosok yang balas menatapnya kini berbeda. Tidak ada lagi jejak air mata. Yang ada hanyalah ketenangan yang dingin dan sorot mata yang tajam penuh perhitungan. Alina yang lama telah mati di restoran tadi, dibakar bersama gaun pengantinnya. Yang berdiri di sini sekarang adalah sang pewaris Wijoyo Group. Ia turun ke lantai bawah dan langsung menuju ruang kerja kakeknya. Ruangan itu didominasi oleh kayu mahoni gelap, rak-rak buku yang menjulang tinggi, dan aroma cerutu Kuba yang samar. Suryo Wijoyo duduk di belakang meja kerjanya yang besar, tidak sedang bekerja, melainkan hanya menatap papan catur dari batu onis di hadapannya, seolah sedang merenungkan sebuah strategi. "Kakek," sapa Alina, suaranya kini mantap. Suryo mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. "Duduklah, sayang. Baskoro baru saja memberiku laporan awal." Alina duduk di kursi kulit di seberang meja. "Secepat itu? Uang dan koneksi adalah senjata tercepat di dunia," jawab Suryo. "Seperti yang kakek perintahkan, status pekerjaan Randy Pratama sudah dihentikan. Semua fasilitas perusahaan, termasuk mobil dan asuransi, akan ditarik besok pagi. Kartu kreditnya dan ibunya sudah diblokir oleh pihak bank dengan alasan aktivitas mencurigakan. Beberapa kolega bisnis yang namanya terafiliasi dengan keluarga Pratama juga sudah menerima saran untuk menjaga jarak. Mereka seperti kapal kecil yang baru saja kita putus tali jangkar dan mesinnya di tengah lautan badai." Alina mengangguk perlahan, menyerap setiap informasi. "Dan keluarga Anindita, orang tua Bella. Perusahaan properti mereka sedang mengajukan pinjaman besar untuk proyek baru. Kakek sudah berbicara dengan pemilik banknya. Pengajuan mereka akan ditolak besok dengan alasan analisis risiko pasar yang tidak menguntungkan. Tanpa dana itu, proyek mereka akan mangkrak dan mereka akan terancam denda penalti yang sangat besar dari klien mereka. Mereka akan terlalu sibuk menyelamatkan diri sendiri untuk memikirkan perjodohan. Semuanya begitu cepat, efisien, dan mematikan. Inilah kekuatan kakeknya. Kekuatan yang kini ada di tangannya." "Ini baru permulaan, Alina," kata Suryo, seolah bisa membaca pikiran cucunya. "Ini adalah guncangan awal. Sekarang, mereka panik. Mereka bingung. Mereka akan mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Pertanyaannya adalah, apa langkah kita selanjutnya? Apa tujuan akhir dari permainan ini?" Alina mencondongkan tubuhnya ke depan, kedua tangannya bertaut di atas meja. "Tujuan akhirnya adalah penyesalan total, Kate. Seperti yang aku katakan tadi. Aku tidak ingin mereka langsung bangkrut dan menghilang. Aku ingin mereka menderita perlahan-lahan.
Aku ingin Ratna Wijayanti, wanita sombong yang terobsesi dengan status dan kekayaan, kehilangan segalanya sedikit demi sedikit. Kehilangan teman-teman sosialitanya, kehilangan kehormatannya, dan yang paling penting, kehilangan kendali atas putranya. Lalu untuk Randy, tanya Suryo, matanya menatap tajam, menguji. Untuk Randy, aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa wanita yang ia campakkan bisa mendapatkan segalanya tanpa dirinya. Aku ingin dia melihatku bersinar begitu terang hingga keberadaannya terasa seperti bayangan yang paling gelap. Aku ingin setiap kesuksesanku menjadi tamparan bagi kegagalannya. Dan pada akhirnya, ketika dia sudah berada di titik terendah, ketika ibunya sudah tidak bisa lagi menolongnya, aku ingin memberinya satu kesempatan, satu secercah harapan palsu, sebelum aku sendiri yang menginjaknya hingga hancur. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Suryo Wijoyo menatap cucunya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia melihat ketegasan, kepahitan, dan kecerdasan yang luar biasa dalam rencana itu. Ini bukan sekadar amarah seorang gadis yang patah hati. Ini adalah strategi seorang ratu yang tersakiti. Rencana yang sangat kejam, komentar Suryo akhirnya, nadanya datar. Dan kakek sangat menyukainya. Tapi untuk melakukan itu, kau harus siap. Kau harus menjadi pusat perhatian. Tidak ada lagi Alina si desainer grafis sederhana. Kau harus menjadi Alina Maheswari Wijoyo. Kau harus masuk ke dunia yang selama ini kau hindari. Dunia bisnis, dunia sosialita, dunia di mana setiap senyuman adalah topeng dan setiap jabat tangan adalah potensi pengkhianatan. Siapkah kau? Alina tidak ragu sedikit pun. Selama ini aku bersembunyi karena aku takut orang menyukaiku karena hartaku, Ket. Sekarang aku sadar, lebih baik ditakuti karena kekuasaanku daripada dihina karena kemiskinan palsuku. Aku siap. Suryo Wijoyo mengangguk puas. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke kota. Bagus. Kalau begitu, kita mulai langkah kedua. Besok pagi, kakek akan mengadakan konferensi pers. Bukan di kantor, tapi di sini, di rumah ini. Alina mengerutkan kening. Konferensi pers? Untuk apa? Untuk secara resmi memperkenalkanmu pada dunia, jawab Suryo, berbalik menatapnya. Sebagai satu-satunya cucuku. Sebagai satu-satunya pewaris Wijoyo Group. Dan sebagai wakil presiden direktur yang baru. Mata Alina membelalak. Wakil presiden direktur? Ket, aku belum punya pengalaman. Pengalaman bisa dipelajari. Bakat dan insting tidak, potong Suryo. Kau memilikinya. Kakek sudah melihatnya sejak lama. Ini adalah cara tercepat untuk membuat namamu menggema di seluruh negeri. Saat Ratna dan Randy menyalakan televisi mereka besok, atau membuka portal berita online, wajah siapa yang akan mereka lihat? Bukan wajah gadis malang yang mereka campakkan. Tapi wajah seorang eksekutif muda yang berkuasa, pewaris salah satu kekayaan terbesar di Asia. Itulah tamparan pertama yang sesungguhnya. Dan setelah itu, permainan baru akan kita mulai. Alina terdiam, mencerna rencana besar kakeknya. Ini adalah sebuah langkah yang sangat berani, sebuah deklarasi perang terbuka. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ia menatap keluar jendela, melihat jutaan lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang di bumi. Di suatu tempat di antara lautan cahaya itu, ada Randy dan ibunya, yang mungkin saat ini sedang dilanda kebingungan dan kepanikan. Mereka belum tahu, badai yang sesungguhnya bahkan belum dimulai. Aku akan melakukannya, Ket, kata Alina akhirnya, suaranya mantap. Siapkan saja setelan kerja terbaik untukku besok. Pagi datang tanpa kehangatan di kediaman keluarga Pratama. Sinar matahari yang menembus jendela terasa mengejek, menerangi debu-debu di udara dan suasana suram yang menyelimuti rumah sederhana itu. Randy tidak tidur semalaman. Ia hanya duduk di sofa ruang tamu yang usang, menatap kosong ke dinding, memutar ulang setiap detik dari mimpi buruk kemarin. Wajah kecewa Alina, tawa kemenangan ibunya, tatapan dingin Suryo Wijoyo, dan suara dingin CEO-nya di telepon, semuanya menjadi sebuah simfoni kehancuran di kepalanya. Di seberangnya, di kursi rotan favoritnya, duduk Ratna Wijayanti. Wanita yang kemarin merasa berada di puncak dunia itu kini tampak 10 tahun lebih tua.
Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat dan sembab, matanya kosong. Kemarin, setelah kekacauan di restoran, Randy harus menelepon kerabat untuk meminjam uang demi melunasi sebagian tagihan agar mereka bisa pulang. Malunya tak terkira. Mereka pulang dalam keheningan yang memekakkan, masing-masing tenggelam dalam penyesalan dan ketakutan mereka sendiri. "Ini semua salahmu," desis Bu Ratna untuk yang kesekian kalinya pagi itu, suaranya serak. "Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu tidak mencari tahu latar belakangnya dengan benar? Kalau saja aku tahu dia cucu Wijoyo." "Aku mencintainya, Bu," balas Randy, suaranya meninggi karena frustrasi dan kurang tidur. "Bukan karena latar belakangnya. Dan bukankah ibu yang selalu bilang latar belakang itu segalanya? Ibu yang menghinanya. Ibu yang mengusirnya. Ibu yang tertawa saat dia menangis. Ini semua karena ibu." "Beraninya kau menyalahkan ibumu," jerit Bu Ratna, kini berdiri dengan emosi. "Aku melakukan itu untuk menyelamatkanmu. Aku kira dia itu perempuan miskin penipu. Mana aku tahu." Perdebatan sia-sia mereka terhenti oleh deru mesin mobil yang berbeda di depan rumah. Bukan mobil biasa, melainkan truk deret. Seorang pria berseragam turun dan tanpa basa-basi mengetuk pintu. "Permisi, dengan Bapak Randy Pratama? Saya dari pihak liasing perusahaan. Ada perintah untuk menarik kembali mobil dinas Bapak, tipe Honda CR-V dengan nomor polisi B1234 PRT, kata petugas itu dengan nada datar, menunjukkan surat perintahnya. Randy hanya bisa mengangguk pasrah. Ia menyerahkan kunci mobil yang selama ini menjadi simbol statusnya sebagai manajer. Ia dan ibunya hanya bisa menonton dari jendela saat mobil itu diangkat ke atas truk dan dibawa pergi, seolah-olah sedang mencabut satu lagi bagian dari harga diri mereka. Belum hilang keterkejutan mereka, bel pintu berbunyi lagi. Kali ini seorang kurir mengantarkan sebuah amplop coklat tebal. Isinya adalah surat pemecatan resmi, rincian pengembalian aset perusahaan, dan yang paling parah, sebuah surat tagihan. Perusahaan menuntut ganti rugi atas kerugian citra yang ditimbulkan oleh insiden di pesta pernikahan yang membawa-bawa nama perusahaan di undangan. Jumlahnya fantastis. Bu Ratna terduduk lemas di lantai. "Habislah kita? Habislah kita?" ratapnya. Dengan putus asa, ia meraih ponselnya. Ia harus mencari pertolongan. Ia mencoba menelepon teman-teman arisannya, para sosialita yang sering ia pameri tentang kesuksesan Randy dan rencana pernikahan mewah mereka. Panggilan pertama ke Bu Lita, sahabat terdekatnya, langsung ditolak. Panggilan kedua ke Bu Susan, hanya diangkat sebentar. "Halo? Maaf, Ratna, aku sedang sibuk sekali, nanti aku telepon lagi ya," katanya dengan nada terburu-buru yang jelas dibuat-buat, lalu panggilan ditutup. Panggilan ketiga, keempat, dan kelima, semuanya bernasib sama. Ditolak, atau dijawab dengan alasan klise. Berita tentang aib mereka sudah menyebar. Tidak ada yang mau berasosiasi dengan keluarga yang telah melakukan kesalahan fatal dengan menyinggung Suryo Wijoyo. Mereka telah menjadi paria. Terisolasi. Mereka semua menjauhi aku. Isak Bu Ratna, menatap ponselnya dengan tatapan tak percaya. Dunia sosial yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun runtuh dalam semalam. Sementara itu, puluhan kilometer dari sana, di Istana Wijoyo, suasana terasa sangat berbeda. Udara dipenuhi energi dan antisipasi. Puluhan wartawan dari media cetak, televisi, dan online terbesar di negara itu telah berkumpul di Grand Hall yang telah disulap menjadi lokasi konferensi pers yang elegan. Di lantai atas, di dalam walk-in kloset pribadinya yang lebih mirip butik mewah, Alina berdiri di depan cermin 3 sisi. Ia tidak lagi mengenakan pakaian sederhana. Hari ini, ia mengenakan sebuah power suit berwarna putih gading dari Alexander McQueen. Potongannya tajam dan tegas, memancarkan aura kekuatan dan keanggunan. Di bawahnya, ia mengenakan camisole sutra berwarna hitam. Rambutnya ditata dalam sanggul rendah yang rapi dan modern oleh penata rambut ternama. Riasannya sempurna, menonjolkan tulang pipinya yang tinggi dan matanya yang kini menatap tajam, tanpa jejak kerapuhan sedikitpun. Di telinganya tersemat anting berlian simpel namun berkelas, dan di pergelangan tangannya melingkar jam tangan wanita dari Cartier. Ia bukan lagi Alina si desainer grafis. Ia adalah Alina Maheswari Wijoyo.
Suryo Wijoyo masuk ke dalam ruangan, sudah rapi dengan setelan khasnya. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, menatap cucunya dengan tatapan bangga. Kau terlihat persis seperti nenekmu saat pertama kali mengambil alih salah satu perusahaan kakek, kata Suryo, suaranya melembut. Cantik, kuat, dan berbahaya. Alina tersenyum tipis. Apakah aku bisa melakukan ini, Kek? Tanyanya, satu-satunya momen keraguan yang ia izinkan untuk muncul hari ini. Kau dilahirkan untuk ini, jawab Suryo mantap. Ia berjalan mendekat dan menyerahkan sebuah tablet tipis. Baca ini. Ini ringkasan dari 5 proyek terbesar kita yang sedang berjalan. Kau tidak perlu menghafalnya, cukup pahami garis besarnya. Saat mereka bertanya, jawab dengan percaya diri. Ingat, kau bukan meminta posisi ini. Posisi ini adalah hakmu sejak lahir. Alina mengangguk, mengambil tablet itu dan dengan cepat memindai isinya. Angka-angka miliaran dolar, proyek infrastruktur, akuisisi perusahaan teknologi. Skalanya begitu besar, namun anehnya, ia tidak merasa terintimidasi. Ia merasa tertantang. Waktunya tiba, kata Baskoro, asisten kepercayaan kakeknya, yang muncul di ambang pintu. Alina menarik napas dalam-dalam sekali lagi, lalu berjalan keluar ruangan, mengiringi kakeknya menuruni tangga megah. Setiap langkahnya terasa mantap dan penuh tujuan. Di rumahnya yang terasa seperti penjara, Randy tanpa sadar menyalakan televisi. Ia hanya ingin mendengar suara bising untuk mengusir keheningan yang menyiksa. Sebuah siaran berita langsung menarik perhatiannya. Latar belakangnya adalah sebuah lobi rumah yang luar biasa mewah. Logo Wijoyo Group terpampang di podium. Randy, lihat, seru ibunya, menunjuk ke layar dengan tangan gemetar. Di layar, Suryo Wijoyo baru saja naik ke atas panggung. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar. Semua wartawan terdiam, menunjukkan betapa besarnya pengaruh pria tua itu. Selamat pagi, rekan-rekan media, sapa Suryo, suaranya yang dalam menggema di seluruh negeri melalui siaran langsung itu. Saya mengundang Anda semua ke kediaman saya hari ini bukan untuk membahas laporan kuartal atau strategi bisnis seperti biasanya. Hari ini, saya ingin berbicara tentang masa depan. Masa depan dari Wijoyo Group. Randy dan ibunya menatap layar, napas mereka tertahan. Sebuah imperium, sebesar apapun, tidak akan abadi tanpa suksesi yang kuat, lanjut Suryo. Dan hari ini, dengan rasa bangga dan bahagia yang luar biasa, saya ingin memperkenalkan kepada Anda semua, pilar masa depan itu. Tulang punggung dari generasi penerus Wijoyo Group. Ia berhenti sejenak, membangun ketegangan. Saya perkenalkan cucu dan pewaris tunggal saya, sekaligus saya lantik secara resmi sebagai Wakil Presiden Direktur Wijoyo Group yang baru. Alina Maheswari Wijoyo. Dari sisi panggung, Alina melangkah keluar. Dunia Randy Pratama berhenti berputar. Mulutnya ternganga. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Wanita di layar televisi itu, wanita yang berjalan dengan penuh percaya diri di tengah badai kilatan kamera, wanita yang tampak begitu agung, begitu kuat, begitu tak terjangkau, apakah itu benar-benar Alinanya? Alina yang dulu sering ia jemput di halte bus? Alina yang tertawa riang saat dibelikan es krim seharga Rp10.000? Bu Ratna menjerit. Bukan jeritan marah, tapi jeritan putus asa yang melengking. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang kemarin ia hina sebagai wajah jelek. Wajah yang ia tertawakan. Kini, wajah itu terpampang di semua stasiun televisi nasional, diperkenalkan sebagai salah satu wanita paling berkuasa di negeri ini. Skala kesalahan yang telah ia perbuat menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ia telah membuang tiket lotre paling berharga di alam semesta, merobeknya, dan membakarnya. Di layar, Alina berdiri di samping kakeknya, menghadap ratusan kamera tanpa gentar. Ia mengambil tempat di podium. Terima kasih, kakek, ucapnya, suaranya jernih dan mantap, disiarkan ke jutaan penonton. Dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk menerima amanah ini. Selama beberapa tahun terakhir, saya sengaja memilih untuk hidup di luar radar, untuk belajar dan memahami masyarakat dari perspektif yang berbeda, tanpa dibayangi oleh nama besar keluarga saya. Setiap kata-katanya adalah sebuah belati tak terlihat yang menusuk jantung Randy dan ibunya.
Memahami masyarakat dari perspektif yang berbeda. Ia tidak berbohong. Ia sedang melakukan riset. Dan mereka adalah subjek penelitiannya yang gagal. Saya percaya, pengalaman itu telah memberi saya wawasan yang tak ternilai, lanjut Alina, matanya menatap lurus ke kamera seolah ia bisa melihat langsung ke ruang tamu Randy. Dan kini, saya siap untuk mendedikasikan seluruh hidup saya untuk membawa Wijoyo Group ke level yang lebih tinggi lagi. Dimulai dari hari ini. Randy jatuh terduduk di sofa, tubuhnya lemas. Penyesalan itu begitu masif, begitu menyesakkan, hingga ia merasa seperti tenggelam. Wanita yang ia tinggalkan demi bakti pada ibunya, wanita yang ia korbankan, ternyata adalah seorang ratu. Dan ia, dengan tangannya sendiri, telah melepaskan mahkotanya. Gambar di televisi, Alina yang berdiri anggun dan berkuasa di podium, terbakar permanen di dalam benaknya. Itulah pembalasan dendam pertama Alina. Bukan dengan kekerasan atau makian, tetapi dengan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan menunjukkan pada dunia, dan terutama pada mereka berdua, betapa agungnya anugerah yang telah mereka sia-siakan. Permainan baru saja dimulai. Dan mereka sudah kalah telak di langkah pertama. 1 bulan telah berlalu. Bagi sebagian orang, 30 hari hanyalah sekejap mata. Namun bagi Alina Maheswari Wijoyo dan keluarga Pratama, 1 bulan terasa seperti satu era yang mengubah segalanya. Itu adalah periode di mana takdir ditulis ulang, di mana satu pihak naik ke singgasana tertinggi sementara pihak lain terperosok ke jurang tergelap. Langit-langit ruang rapat Dewan Direksi Wijoyo Group di lantai 77 Wijoyo Tower seakan menyentuh awan. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan 360 derajat kota Jakarta yang terhampar seperti permadani raksasa di bawahnya. Di tengah ruangan, sebuah meja rosewot raksasa yang dipernis mengkilap dikelilingi oleh 12 kursi kulit berteknologi tinggi. Di kursi-kursi itulah duduk para petinggi Wijoyo Group, pria-pria parubaya dengan pengalaman puluhan tahun di dunia bisnis, yang raut wajah mereka sekeras baja dan setajam elang. Di ujung meja, di kursi utama, duduk Suryo Wijoyo, tenang dan berwibawa seperti biasa. Namun, hari ini, semua mata tidak hanya tertuju padanya. Tatapan mereka, campuran antara rasa ingin tahu, skeptisisme, dan sedikit rasa hormat yang terpaksa, tertuju pada sosok yang duduk di sebelah kanannya, di kursi Wakil Presiden Direktur. Alina Maheswari Wijoyo. Ia tidak lagi mengenakan power suit putih seperti saat konferensi pers. Hari ini, ia memilih gaun kerja selutut berwarna biru navy dari Dior yang memancarkan profesionalisme tanpa mengorbankan keanggunannya. Rambutnya tergerai rapi, dan di hadapannya tergeletak sebuah tablet dan setumpuk dokumen yang ia kuasai luar kepala. Selama sebulan terakhir, ia bekerja lebih keras dari siapapun di gedung itu. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam. Ia melahap ratusan laporan, menganalisis data pasar hingga larut malam, dan menyerap setiap ons pengetahuan dari kakeknya dan para mentor pilihan. Ia tahu, ia harus membuktikan dirinya lebih dari sekadar seorang pewaris. Baik, kita lanjutkan ke agenda berikutnya, suara Suryo Wijoyo memecah keheningan. Akuisisi PT Cipta Digital Nusantara. Pak Gunawan, silakan presentasikan laporannya. Pak Gunawan, Direktur Divisi Merger dan Akuisisi, seorang pria gempal berkacamata tebal, berdiri dengan sedikit gugup. Terima kasih, Pak Suryo. Seperti yang kita tahu, Cipta Digital adalah perusahaan rintisan fintech yang sangat potensial. Namun, negosiasi kita menemui jalan buntu. CEO mereka, Rian Hartono, menolak tawaran akuisisi kita sebesar 800 miliar rupiah. Dia bersikeras di angka 1,2 triliun, angka yang menurut tim kami tidak masuk akal dan terlalu mahal. Beberapa direktur lain mengangguk setuju. Terdengar gumaman ketidakpuasan. Dia tahu kita sangat menginginkan teknologinya, tambah direktur lain. Dia mencoba memeras kita. Suryo Wijoyo menatap ke sekeliling meja, lalu matanya berhenti pada Alina. Alina, kau sudah mempelajari kasus ini selama seminggu terakhir. Apa pendapatmu? Ini adalah ujiannya. Momen di mana semua orang menunggu untuk melihat apakah gadis manja ini punya otak di balik penampilannya yang cantik. Alina mengangkat kepalanya, tatapannya tenang dan fokus. Saya setuju dengan tim bahwa angka 1,2 triliun terlalu tinggi. Namun,
Saya tidak setuju jika kita harus mundur dari negosiasi ini. Teknologi security layering yang mereka miliki adalah yang terbaik di Asia Tenggara. Jika kita berhasil mengintegrasikannya ke dalam layanan perbankan digital kita, Wijoyo Bank akan melompat 5 tahun ke depan, meninggalkan semua pesaing kita. Lalu apa solusinya, Nona Alina? Tanya Pak Gunawan, nadanya sedikit meremehkan. Rian Hartono itu keras kepala seperti batu. Alina membuka tabletnya, menampilkan beberapa data di layar raksasa di dinding. Rian Hartono memang brilian dalam menciptakan teknologi, tapi dia bukan pebisnis yang ulung. Saya telah menganalisis struktur perusahaannya. Sumber pendanaan terbesar mereka berasal dari 3 investor Ventura. Salah satunya, modal Ventura Kencana, saat ini sedang mengalami masalah likuiditas karena salah satu investasi besar mereka di sektor lain gagal total. Ruangan itu menjadi hening. Informasi ini adalah sesuatu yang tidak ada dalam laporan Pak Gunawan. Selain itu, lanjut Alina, suaranya yang jernih dan tegas memotong keheningan, saya menemukan bahwa Rian Hartono secara pribadi memiliki utang yang cukup besar untuk membeli properti mewah di Bali, yang cicilannya bergantung pada bonus kinerja perusahaannya. Perusahaannya memang potensial, tapi cash flow mereka saat ini sangat tipis. Mereka membakar uang lebih cepat daripada yang mereka hasilkan. Ia berhenti sejenak, menatap para direktur satu persatu. Rian Hartono tidak sedang berada dalam posisi untuk memeras kita. Dia justru sedang berjudi, berharap kita cukup bodoh untuk menerima tawarannya yang tidak masuk akal karena dia butuh suntikan dana segar secepatnya. Dia sedang menggertak. Pak Gunawan tampak pucat. Ia merasa seperti seorang murid yang pekerjaannya dikoreksi dengan tinta merah oleh guru yang jauh lebih pintar. Jadi, apa langkah kita? Tanya Suryo Wijoyo, menyembunyikan senyum bangganya. Kita jangan menaikkan penawaran, jawab Alina mantap. Sebaliknya, kita turunkan. Tawarkan 750 miliar, tunai, dengan syarat keputusan harus diambil dalam 48 jam. Di saat yang sama, biarkan tim hukum kita, secara tidak sengaja, membocorkan informasi kepada 2 investor Ventura lainnya bahwa kita sedang mempertimbangkan untuk menarik diri dari negosiasi karena valuasi yang tidak realistis. Para investor itu akan panik. Mereka akan menekan Rian Hartono untuk menerima tawaran kita sebelum satu-satunya jalan keluar mereka lenyap. Dia akan terpaksa menerima. Keheningan total menyelimuti ruang rapat. Strategi itu begitu kejam, begitu dingin, begitu presisi, dan begitu brilian. Itu adalah manuver khas Suryo Wijoyo yang kini keluar dari mulut cucunya. Keraguan di mata para direktur berganti menjadi kekaguman yang nyata. Gadis ini bukan hanya seorang pewaris. Dia adalah seekor hiu yang terlahir di dalam kolam hiu. Suryo Wijoyo mengangguk perlahan. Laksanakan, katanya kepada Pak Gunawan, tanpa perlu menanyakan pendapat yang lain. Keputusannya sudah final. Alina bersandar di kursinya. Kemenangan kecil ini terasa memuaskan. Ini adalah dunianya sekarang. Dunia di mana kecerdasan dan kekuatan adalah segalanya. Dunia yang tidak akan pernah bisa dimasuki oleh seorang Randy Pratama. Di belahan kota yang lain, di sebuah rumah petak sempit di gang yang becek, realitas terasa seperti sebuah penjara. Rumah keluarga Pratama yang dulu mereka banggakan telah disita oleh bank seminggu yang lalu. Mereka tidak mampu lagi membayar cicilan setelah Randy kehilangan pekerjaan dan semua aset mereka dibekukan. Mereka kini menumpang di rumah peninggalan nenek Randy yang sudah lama kosong dan tidak terawat. Cat dindingnya mengelupas, atapnya bocor di beberapa tempat, dan bau apak menusuk hidung. Ini adalah penurunan status yang paling brutal. Randy baru saja pulang. Bukan dari kantor ber-AC, melainkan dari sebuah gudang e-commerce di pinggiran kota. Setelah puluhan lamaran pekerjaannya ditolak mentah-mentah, jelas namanya sudah masuk daftar hitam, ia terpaksa mengambil pekerjaan sebagai kuli panggul, mengangkat dan memindahkan barang selama 10 jam sehari. Gajinya hanya cukup untuk makan dan membayar listrik. Tubuhnya pegal-pegal, tangannya kapalan, dan harga dirinya hancur lebur. Ia melempar tubuhnya ke kursi kayu yang keras. Bu Ratna keluar dari dapur dengan membawa segelas air putih. Penampilannya menyedihkan. Tak ada lagi perhiasan, tak ada lagi tas bermerek, tak ada lagi pakaian mahal. Ia hanya mengenakan daster kusam.
Wajahnya yang dulu selalu dipoles riasan kini kuyu dan penuh kerutan keputusasaan. Minumlah, katanya pelan. Tidak ada lagi pertengkaran di antara mereka. Mereka sudah terlalu lelah untuk saling menyalahkan. Mereka kini terikat bersama dalam penderitaan, seperti dua narapidana dalam satu sel. Tadi, aku mencoba pergi ke rumahnya, kata Bu Ratna lirih, tidak berani menatap mata putranya. Randy langsung menegakkan tubuhnya. Rumah siapa? Rumah Alina? Bu Ratna mengangguk. Aku mau minta maaf. Aku mau bersujud di kakinya kalau perlu. Memohon agar dia mau memaafkan kita, mencabut kutukan ini. Lalu, desak Randy. Aku bahkan tidak bisa sampai di depan gerbangnya, isak Bu Ratna, air matanya mulai mengalir. Gerbangnya besar sekali, seperti istana. Ada 5 satpam. Mereka menanyaiku dengan curiga. Saat aku sebut namaku, mereka langsung tertawa. Mereka bilang, Nyonya Ratna yang terkenal itu, perintah dari dalam, nama Anda dilarang mendekat dalam radius 1 kilometer dari properti ini. Lalu mereka mengusirku seperti mengusir pengemis. Randy memejamkan matanya, merasakan perih yang luar biasa di hatinya. Ibunya, wanita angkuh yang dulu menghina Alina sebagai pengemis, kini benar-benar diperlakukan seperti pengemis. Keadilan karma terasa begitu kejam. Sudahlah, Bu. Tidak ada gunanya, kata Randy pasrah. Kita sudah selesai. Tidak mungkin, seru Bu Ratna histeris. Pasti ada jalan. Bella, kita bisa minta tolong keluarga Bella. Randy tertawa getir. Bella? Ibu tidak tahu? Ayahnya, Pak Anindita, baru saja menyatakan perusahaannya bangkrut 2 hari yang lalu. Proyek apartemen mewahnya mangkrak. Kudengar mereka sekarang sedang dikejar-kejar penagih utang. Bella bahkan sudah memblokir nomorku sejak 3 minggu yang lalu. Harapan terakhir di wajah Bu Ratna padam. Ia terduduk lemas, menatap kosong ke lantai yang kotor. Semua pintu telah tertutup. Malam itu, saat Randy sedang mencoba tidur di atas kasur kapuk yang keras, ia membuka ponsel bututnya. Kuota internetnya terbatas, tapi ia tidak bisa menahan diri. Dengan tangan gemetar, ia mengetik nama, Alina Maheswari Wijoyo, di mesin pencari. Halaman itu dipenuhi dengan berita tentang Alina. Langkah brilian Alina Wijoyo dalam akuisisi cipta digital. Alina Wijoyo memimpin proyek CSR pembangunan 1000 sekolah, gaya elegan sang pewaris Wijoyo di acara gala amal. Lalu, matanya terpaku pada satu foto. Foto dari sebuah acara gala amal kelas atas beberapa hari yang lalu. Alina tampak memesona dalam balutan gaun malam berwarna merah marun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang pria yang tak kalah gagah dan berkarisma, mengenakan tuxedo yang mahal. Mereka berdua tertawa, terlihat begitu akrab dan serasi. Keterangan foto itu berbunyi, Alina Maheswari Wijoyo terlihat berbincang akrab dengan Arka Dananjaya, CEO Dananjaya Corp. Apakah ini pertanda adanya aliansi bisnis baru, atau lebih dari itu? Jantung Randy terasa seperti diremas. Arka Dananjaya. Ia tahu nama itu. Seorang jenius bisnis muda yang membangun perusahaannya sendiri dari nol, seorang pria yang sering muncul di sampul majalah Forbes. Pria yang merupakan segalanya yang bukan dirinya. Pria yang sepadan dengan Alina. Randy menatap foto itu lama. Foto Alina yang tertawa bahagia di samping pria lain. Tawa yang dulu hanya untuknya. Kebahagiaan yang dulu ada dalam genggamannya. Ia membandingkan gambar itu dengan realitasnya sekarang, kamar pengap yang bau, tubuh yang lelah, dan masa depan yang gelap. Saat itulah ia akhirnya mengerti. Pembalasan dendam Alina bukanlah dengan menghancurkan mereka. Pembalasan dendamnya adalah dengan hidup sangat baik tanpa mereka. Dengan bersinar begitu terang hingga kehidupan mereka yang menyedihkan terasa seperti kegelapan abadi. Ia mematikan ponselnya, membalikkan badan menghadap dinding yang lembab. Dan untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan yang gagal itu, Randy Pratama menangis. Bukan tangisan kemarahan atau frustrasi, melainkan tangisan penyesalan yang sunyi dan paling dalam. Tangisan seorang pria yang menyadari bahwa ia telah menukar surga dengan neraka. Dan tidak ada jalan untuk kembali. 2 bulan lagi berlalu, menyeret keluarga Pratama semakin dalam kepusaran keputusasaan.
Musim hujan telah tiba, dan setiap tetes air yang jatuh di atap seng rumah petak mereka yang bocor terdengar seperti ejekan dari langit. Ember-ember dan panci-panci butut diletakkan di berbagai sudut untuk menampung rembesan air, menciptakan pemandangan yang menyedihkan di dalam rumah yang sudah suram itu. Bagi Alina, musim hujan justru membawa berkah. Proyek pembangunan bendungan dan sistem irigasi raksasa Wijoyo Group di Jawa Barat, yang merupakan salah satu inisiatif pertamanya, berjalan dengan sukses. Citranya sebagai seorang pemimpin muda yang cerdas dan peduli semakin bersinar. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai pewaris, ia adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Malam itu, di sebuah restoran fine dining di puncak gedung pencakar langit, Alina sedang menikmati makan malam. Bukan dengan kakeknya. Di seberang meja, duduk Arka Dananjaya. CEO Dananjaya Corp itu tampak lebih santai di luar ruang rapat, mengenakan kemeja linen tanpa dasi yang justru menambah pesonanya. Aku harus akui, Alina, kata Arka, caramu mengambil alih negosiasi dengan investor dari Timur Tengah minggu lalu, itu adalah salah satu manuver bisnis paling berani dan brilian yang pernah aku lihat. Kau membuat mereka merasa menang, padahal kau mendapatkan semua yang kau inginkan. Kakekmu pasti sangat bangga. Alina tersenyum kecil, senyum yang tulus. Berbeda dengan Randy yang hanya bisa memuji kecantikannya atau masakannya, Arka memuji otaknya. Ia melihat Alina sebagai individu yang setara, seorang rival yang ia hormati, dan mungkin lebih dari itu. Kakek mengajariku bahwa negosiasi terbaik adalah saat lawanmu meninggalkan meja dengan senyuman, tidak sadar bahwa kau baru saja mengambil seluruh isi kantongnya. Jawab Alina. Arka tertawa. Filosofi yang sangat Wijoyo sekali. Tapi aku melihat ada yang berbeda darimu. Di balik strategi yang dingin itu, aku melihat ada hasrat. Ada sesuatu yang ingin kau buktikan. Bukan hanya kepada dewan direksi, tapi pada dunia. Tatapan Arka begitu tajam, seolah bisa menembus benteng yang dibangun Alina di sekeliling hatinya. Untuk sesaat, Alina merasa sedikit terusik. Setiap orang punya sesuatu untuk dibuktikan. Benar, kata Arka, mencondongkan tubuhnya sedikit. Tapi milikmu terasa personal. Aku pernah mendengar rumor tentang pernikahan yang batal. Alina menegang. Ini adalah topik yang ia hindari. Namun, Arka menyebutkannya bukan dengan nada bergosip, melainkan dengan nada ingin tahu yang tulus. Rumor menyebar dengan cepat di kalangan kita, jawab Alina diplomatis. Aku tidak tertarik dengan rumornya, balas Arka cepat. Aku lebih tertarik pada bagaimana kau mengubah sebuah kehancuran personal menjadi bahan bakar untuk kesuksesan profesional yang luar biasa. Banyak orang akan hancur dan terpuruk. Tapi kau memilih untuk membangun sebuah kerajaan di atas puing-puing itu. Itu yang membuatku terpesona. Alina terdiam. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat tindakannya bukan sebagai pembalasan dendam, melainkan sebagai bentuk kekuatan dan ketahanan. Pengakuan dari Arka terasa berbeda. Rasanya menenangkan. Mungkin, kata Alina pelan, aku hanya lelah dianggap lemah. Makan malam itu berlanjut dengan obrolan yang hangat dan mendalam, beralih dari strategi pasar global ke film favorit mereka. Alina menemukan dirinya tertawa lepas, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Bersama Arka, ia tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Ia bisa menjadi Alina Maheswari Wijoyo seutuhnya, cerdas, ambisius, kuat, namun juga seorang wanita yang bisa menikmati percakapan yang menyenangkan. Ada percikan koneksi di antara mereka, sebuah aliansi yang berpotensi menjadi lebih dari sekadar bisnis. Di seberang kota, di gang yang gelap dan basah, Randy baru saja menyeret tubuhnya yang lelah menaiki tangga reot menuju rumahnya. Hari ini adalah hari yang sangat berat di gudang. Salah satu rekannya melakukan kesalahan, menyebabkan setumpuk barang berat jatuh menimpa kakinya. Kakinya tidak patah, hanya memar parah dan terkilir, namun rasa sakitnya luar biasa. Bosnya hanya memberinya obat gosok murahan dan menyuruhnya kembali bekerja. Ia membuka pintu dan menemukan ibunya sedang duduk di depan meja makan, menatap sepiring nasi dengan sepotong ikan asin kecil. Wajahnya tampak lebih putus asa dari biasanya. Ada apa, Bu? Tanya Randy sambil meringis kesakitan saat duduk. Bu Ratna tidak menjawab.
Ia hanya mendorong sebuah ponsel butut yang layarnya sudah retak ke arah Randy. Ponsel itu ia pinjam dari tetangga. Di layar, terbuka sebuah portal berita gosip. Fotonya buram, diambil dari jarak jauh, namun sosoknya sangat jelas. Foto Alina dan Arka yang sedang makan malam bersama, tertawa. Judulnya provokatif. Pewaris Wijoyo dan Raja Dananjaya, pasangan paling berkuasa di Asia segera terbentuk. Rasa sakit di kaki Randy seakan lenyap, digantikan oleh rasa sakit yang ribuan kali lebih parah yang menghantam ulu hatinya. Itu Arka Dananjaya. Pria yang ia lihat di sampul majalah, pria yang ia lihat di foto gala amal bulan lalu. Kini mereka makan malam bersama. Terlihat begitu intim. Begitu sempurna. Randy mematikan layar itu dengan kasar. Setiap berita tentang kesuksesan dan kebahagiaan Alina adalah siksaan baginya. Kita tidak bisa begini terus, Ren, kata Bu Ratna, suaranya bergetar. Ibu tidak tahan lagi hidup seperti ini. Kita harus melakukan sesuatu. Melakukan apa, Bu? Balas Randy lelah. Aku sudah mencoba melamar kerja di mana-mana. Namaku sudah busuk. Tidak ada yang mau menerimaku bahkan sebagai petugas kebersihan. Ibu juga sudah mencoba menjual kue, dan tidak ada yang mau membeli. Kita sudah di titik terendah. Belum, seru Bu Ratna, matanya tiba-tiba menyala dengan secercah harapan yang gila. Masih ada satu jalan. Masih ada keluarga Bella. Randy menatap ibunya tak percaya. Bella? Ibu sudah gila? Keluarga mereka bangkrut. Mereka sudah menghilang. Tidak, bantah Bu Ratna. Ibu sudah mencari tahu dari teman lama ibu. Mereka tidak menghilang. Mereka hanya pindah ke rumah yang lebih kecil di daerah Depok. Ayahnya mungkin bangkrut, tapi mereka pasti masih punya simpanan. Mereka dari keluarga terpandang. Mereka tidak mungkin jadi gembel seperti kita. Bella itu gadis yang baik, dia pasti mau menolong kita jika kita memintanya. Perjodohan itu mungkin masih bisa kita lanjutkan. Kita bisa memulai lagi dari nol bersama mereka. Itu adalah delusi tingkat tinggi. Sebuah harapan palsu yang dibangun di atas kesombongan dan penolakan terhadap kenyataan. Randy ingin sekali menertawakan kegilaan ibunya, tapi ia terlalu lelah. Dan sejujurnya, sebagian kecil dari dirinya yang putus asa ikut berharap ibunya benar. Keesokan harinya, dengan sisa uang yang mereka miliki, Bu Ratna memaksa Randy untuk menemaninya mencari alamat keluarga Bella. Randy, dengan kakinya yang masih pincang, menurut saja seperti robot. Setelah berjam-jam bertanya dan tersesat, mereka akhirnya menemukan alamatnya. Itu bukan rumah yang lebih kecil. Itu adalah sebuah rumah kontrakan di gang sempit yang bahkan lebih kumuh dari tempat tinggal mereka sekarang. Catnya sudah pudar, dan di depannya terparkir motor bebek tua yang berkarat. Bu Ratna ragu sejenak, namun keyakinannya yang buta mendorongnya untuk mengetuk pintu. Pintu dibuka oleh seorang wanita parubaya yang tampak kuyu dan lelah. Itu adalah Ibu Anindita, Ibu Bella. Penampilannya sangat jauh berbeda dari sosialita glamor yang Bu Ratna kenal. Ia hanya mengenakan daster dan wajahnya tanpa riasan sama sekali. Ratna? Sapanya kaget, matanya membelalak melihat siapa yang datang. Nita, apa kabar? Sapa Bu Ratna canggung, mencoba tersenyum ramah. Aku dan Randy kebetulan lewat, jadi sekalian mampir. Ibu Anindita tertawa sinis. Tawa yang penuh kepahitan. Mampir? Atau mau menagih janji perjodohan? Mau minta tolong pada keluarga bangkrut? Wajah Bu Ratna langsung pucat. Masuklah, kata Ibu Anindita, nadanya dingin. Biar kalian lihat sendiri, simpanan keluarga terpandang. Bagian dalam rumah itu lebih menyedihkan. Perabotannya sedikit, dan banyak kardus-kardus berisi barang yang belum sempat dibereskan. Di sudut ruangan, Bella sedang duduk di lantai, melipat pakaian-pakaian bermereknya, mungkin untuk dijual kembali. Ia tampak kaget dan malu melihat kedatangan Randy dan ibunya. Wajahnya yang dulu angkuh kini tampak muram. Kalian lihat sendiri kan? Kata Ibu Anindita dengan nada tajam. Suamiku ditipu rekan bisnisnya, semua aset disita, kami bahkan punya utang miliaran. Kami makan saja susah. Dan kau datang ke sini, berharap kami bisa menolongmu. Aku kira? Gagap Bu Ratna. Kau kira apa? Potong Ibu Anindita, emosinya meledak.
Kau kira kami ini kaya raya? Kau tahu, Ratna, sejak dulu pun, sebagian besar gaya hidup kami itu dari utang. Kami hanya pintar berpura-pura. Sama sepertimu yang pura-pura bisa mengadakan pernikahan mewah padahal putramu hanya seorang manajer. Penghinaan itu telak mengenai sasaran. Tapi Ibu Anindita belum selesai. Dan kau tahu apa yang paling lucu? Lanjutnya sambil tertawa histeris. Putriku, Bella, yang kau puja-puji sebagai menantu idaman dari keluarga kaya, dia bukan siapa-siapa. Dia hanya karyawati biasa di butik temannya. Dia bahkan tidak lulus kuliah. Kami menyuruhnya berbohong tentang pekerjaannya agar terlihat lebih berkelas. Sebuah petir imajiner seakan menyambar kepala Bu Ratna. Jadi, calon menantu, ideal, yang ia bangga-banggakan, yang ia pilih untuk menggantikan Alina, ternyata hanyalah seorang karyawati toko biasa? Seorang penipu? Ilusi yang ia bangun dengan susah payah, alasan ia menghancurkan kebahagiaan putranya, ternyata didasarkan pada kebohongan yang lebih besar. Ia telah menolak berlian asli demi sebuah pecahan kaca yang ia kira permata. Randy, yang sedari tadi hanya diam membeku, kini menatap Bella dengan tatapan kosong. Semua ini terasa seperti lelucon kosmik yang paling kejam. Ia mengorbankan Alina, wanita brilian yang ternyata seorang pewaris, demi seorang gadis yang ternyata ini. Bu Ratna tidak tahan lagi. Rasa malu, syok, dan penyesalan yang luar biasa membuat kepalanya pusing. Ia terhuyung-huyung ke belakang. Aku harus pergi? Oh, tentu saja. Pergilah, usir Ibu Anindita dengan kejam. Pergilah dan nikmati kemiskinanmu. Setidaknya kami bangkrut karena ditipu orang. Kalian hancur karena kesombongan dan kebodohan kalian sendiri. Bu Ratna berlari keluar rumah sambil menangis, diikuti oleh Randy yang berjalan tertatih-tatih. Mereka berjalan tanpa tujuan di bawah gerimis, tidak peduli tatapan aneh dari orang-orang. Di tengah jalan, Bu Ratna berhenti. Ia menatap putranya dengan tatapan yang benar-benar hancur. Semua topeng kesombongannya telah luruh. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang kalah dan menyedihkan. Maafkan ibu, Ren, isaknya, suaranya parau. Maafkan kebodohan ibu. Ibu telah menghancurkan hidupmu. Ibu telah membuang wanita terbaik untukmu, demi sebuah kebohongan. Randy tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke jalanan yang basah. Hatinya sudah terlalu mati rasa untuk marah. Pengakuan ibunya sudah tidak ada artinya. Semuanya sudah terlambat. Ilusi terakhir mereka telah hancur. Kini, yang tersisa bagi mereka hanyalah kenyataan pahit yang harus mereka jalani, hari demi hari, di dalam penjara penyesalan yang mereka ciptakan sendiri. Langit Jakarta seakan ikut berduka, menumpahkan hujan deras selama 3 hari berturut-turut. Di dalam rumah petak keluarga Pratama, suasana terasa lebih dingin dan lembab dari biasanya. Suara gemericik air yang menetes dari atap yang bocor ke dalam ember menjadi musik latar yang menyedihkan bagi sebuah tragedi yang berlangsung dalam senyap. Sejak pertemuan memalukan di rumah kontrakan keluarga Bella, Ratna Wijayanti seolah kehilangan jiwanya. Kebenaran bahwa ia telah menukar berlian asli, Alina, dengan pecahan kaca, Bella, menjadi pukulan telak yang menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Ia tidak lagi marah, tidak lagi histeris. Ia hanya diam. Sebagian besar waktunya dihabiskan dengan duduk di kursi rotan yang sudah reot, menatap kosong ke dinding yang berjamur. Ia tidak mau makan kecuali dipaksa, itu pun hanya beberapa suap. Ia tidak lagi peduli pada penampilannya, rambutnya yang dulu selalu disasak rapi kini dibiarkan tergerai kusut dan berminyak. Tatapan matanya hampa, seolah sedang melihat dunia lain yang hanya ada di kepalanya. Dunia di mana ia masih menjadi nyonya terhormat, di mana putranya menikahi pewaris Wijoyo, di mana ia hidup dalam kemewahan. Depresi telah mencengkeramnya dengan kejam. Kesombongan dan obsesinya pada status sosial telah menjadi racun yang kini menggerogoti pikirannya dari dalam. Dunia yang ia dambakan begitu tinggi, kini menjadi sumber siksaan abadinya. Randy memandangi ibunya dari ambang pintu dapur dengan hati yang hancur. Kakinya sudah sedikit membaik, namun hatinya terasa semakin parah. Setiap hari, ia harus berangkat kerja ke gudang sebelum fajar, meninggalkan ibunya dalam keadaan seperti itu, dan pulang setelah gelap mendapati ibunya masih di posisi yang sama. Ia merasa seperti hidup dalam neraka ganda,
siksaan fisik di tempat kerja dan siksaan mental di rumah. Bu, makan dulu ya? Aku bawakan bubur, bujuk Randy pelan, menyodorkan mangkuk bubur ayam murah yang ia beli di perjalanan pulang. Bu Ratna tidak merespons. Matanya tetap menatap lurus ke depan. Bu? Panggil Randy lagi, suaranya bergetar. Aku mohon, Bu. Jangan begini terus. Nanti ibu sakit. Perlahan, Bu Ratna menoleh. Matanya yang kosong menatap Randy. Alina? Bisiknya, suaranya serak karena jarang digunakan. Dia? Dia pasti sedang makan enak di restoran mahal sekarang, ya, Ren? Pakai gaun cantik, tertawa bahagia? Setiap kata-kata itu menusuk Randy. Ibunya tidak lagi menyalahkannya. Ia kini terobsesi dengan membayangkan kebahagiaan Alina, sebuah bentuk penyiksaan diri yang tak berkesudahan. Sudah, Bu. Jangan pikirkan itu lagi, kata Randy, mencoba mengalihkan pembicaraan. Dia wanita yang baik, kan, Ren? Lanjut Bu Ratna, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dulu, dia pernah membawakanku sup buah saat aku sakit. Rasanya enak sekali. Dia bilang dia membuatnya sendiri. Aku malah membuangnya saat dia sudah pulang. Aku bilang pada diriku sendiri, sup dari tangan perempuan miskin pasti membawa penyakit. Air mata mulai mengalir di pipi Bu Ratna yang tirus. Kenangan-kenangan kecil tentang kebaikan Alina yang dulu ia abaikan dan hina, kini kembali menghantuinya seperti hantu-hantu penyesalan. Randy tidak sanggup mendengarnya lagi. Ia meletakkan mangkuk bubur di meja dan berbalik, berjalan keluar rumah, menerobos hujan deras. Ia butuh udara, meskipun udara yang ia hirup terasa sesak oleh keputusasaan. Ia berdiri di gang sempit, membiarkan air hujan yang dingin membasahi seluruh tubuhnya, berharap air itu bisa menghapus rasa sakit dan rasa bersalah yang membakarnya. Ia telah kehilangan segalanya, cinta, karir, harga diri, dan kini, ia perlahan-lahan kehilangan ibunya karena kegilaan. Jauh dari gang sempit yang becek itu, di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang berkilauan, Alina Maheswari Wijoyo sedang berdiri di atas panggung. Ia tampak memukau dalam balutan gaun malam berwarna emerald yang dirancang khusus oleh seorang desainer internasional. Cahaya ribuan kristal di langit-langit seakan menari di atas gaunnya. Malam ini adalah acara Indonesia Business Leader Awards, sebuah ajang penghargaan paling bergengsi bagi para insan bisnis di tanah air. Alina tidak hanya hadir sebagai tamu. Ia berada di sana untuk menerima penghargaan. Dan untuk kategori Young Business Leader of Year, penghargaan dengan bangga kami berikan kepada sosok yang dalam waktu singkat telah membawa gelombang inovasi dan terobosan baru. Seorang visioner sejati, Wakil Presiden Direktur Wijoyo Group, Nona Alina Maheswari Wijoyo. Tepuk tangan meriah membahana di seluruh ruangan saat Alina melangkah maju untuk menerima piala kristal yang indah itu. Ia tersenyum anggun, mengucapkan terima kasih kepada kakeknya, timnya, dan semua yang telah mendukungnya. Dari kursinya di barisan depan, Arka Dananjaya menatapnya dengan penuh kekaguman. Hubungan mereka telah berkembang selama beberapa bulan terakhir. Mereka sering bertemu, baik untuk urusan bisnis maupun sekadar makan malam santai. Arka menemukan dirinya semakin tertarik pada kecerdasan, kekuatan, dan kehangatan tersembunyi di balik sikap profesional Alina. Dan Alina, untuk pertama kalinya setelah pengkhianatan Randy, mulai membuka hatinya lagi. Arka berbeda. Ia tidak mencoba menyelamatkannya, ia justru menantangnya untuk menjadi lebih baik. Ia adalah partner, bukan sekadar kekasih. Setelah acara selesai, para wartawan langsung mengerubungi Alina. Nona Alina, selamat atas penghargaannya. Apa langkah Anda selanjutnya setelah ini? Nona Alina, ada rumor tentang rencana ekspansi Wijoyo Group ke pasar Eropa. Bisa dikonfirmasi? Nona Alina, kedekatan Anda dengan CEO Arka Dananjaya semakin terlihat jelas. Apakah ada pengumuman spesial yang akan kami dengar dalam waktu dekat? Alina menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan cerdas. Namun, saat pertanyaan terakhir dilontarkan, ia melirik ke arah Arka yang kini sudah berdiri di sampingnya. Arka tersenyum dan dengan santai merangkul pinggang Alina. Untuk saat ini, jawab Arka, mengambil alih mikrofon dengan karismanya yang khas.
Kami hanya bisa bilang bahwa aliansi antara Wijoyo Group dan Dananjaya Corp berjalan sangat baik, baik di dalam maupun di luar ruang rapat. Jawaban yang ambigu itu justru membuat para wartawan semakin heboh. Kilatan kamera menyambar-nyambar, mengabadikan momen kebersamaan pasangan paling berpengaruh di dunia bisnis itu. Foto mereka berdua, Alina yang bersandar nyaman dalam rangkulan Arka sambil memegang pialanya, dipastikan akan menjadi sampul utama di berbagai media keesokan harinya. Saat mereka akhirnya berhasil lolos dari kerumunan dan berjalan menuju mobil, Arka menatap Alina. Kau tahu, jawaban tadi bukan hanya untuk media. Alina menoleh padanya. Oh ya? Aku serius dengan aliansi kita, Alina, kata Arka, suaranya melembut. Di luar bisnis, aku belum pernah bertemu wanita sepertimu. Kau menginspirasiku. Di tengah gemerlap lobi hotel, dikelilingi oleh kemewahan, Alina merasakan kehangatan yang tulus. Ini bukan cinta buta yang naif seperti yang ia rasakan dulu pada Randy. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, dibangun di atas pondasi rasa hormat, kekaguman, dan pengertian yang setara. Ia menemukan kebahagiaan di tempat yang tidak pernah ia duga. Keesokan paginya, Randy sedang mengantre untuk membeli nasi uduk di warung pinggir jalan sebelum berangkat kerja. Di sampingnya, seorang bapak sedang membaca koran pagi. Mata Randy tanpa sengaja menangkap gambar besar di halaman depan koran itu. Itu adalah foto Alina dan Arka dari acara penghargaan semalam. Judulnya besar-besar, Ratu Wijoyo dan Raja Dananjaya, pasangan miliaran yang siap taklukkan Asia. Randy terpaku. Ia menatap foto itu. Alina yang begitu bersinar, begitu bahagia, tampak begitu serasi di sisi pria yang gagah dan sukses. Kontrasnya dengan kehidupannya sendiri begitu menyakitkan hingga ia merasa mual. Ia, yang kini hanyalah seorang kuli panggul dengan ibu yang sakit jiwa, menatap foto mantan tunangannya yang telah menaklukkan dunia. Ia bahkan tidak jadi membeli sarapannya. Nafsu makannya hilang. Ia hanya berbalik dan berjalan gontai menuju gudang. Hari itu, beban barang yang ia angkat terasa 1000 kali lebih berat. Bukan karena berat fisiknya, melainkan karena beban penyesalan dan kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan wanita itu selamanya. Ia menyadari kebenaran yang paling menyakitkan dari pembalasan dendam Alina. Alina tidak perlu melakukan apa-apa lagi pada mereka. Ia tidak perlu mengusir mereka atau membuat mereka menderita lebih jauh. Karena kebahagiaan dan kesuksesan Alina sendiri telah menjadi hukuman terberat bagi mereka. Setiap senyum Alina di majalah, setiap penghargaannya, setiap langkahnya menuju puncak dunia, adalah pengingat abadi akan surga yang telah mereka buang dengan bodohnya. Dan mereka terkurung selamanya di neraka penyesalan, hanya bisa menonton dari jauh. 1 tahun berlalu sejak malam penghargaan yang gemilang itu. Waktu, bagi sebagian orang, adalah penyembuh. Bagi yang lain, ia adalah algojo yang lambat dan tanpa ampun. Di atas perairan biru kehijauan Raja Ampat yang jernih, sebuah yat mewah berwarna putih membelah ombak dengan anggun. Di dek depan, di bawah naungan kanopi sutra, Alina Maheswari Wijoyo menatap cakrawala di mana matahari perlahan-lahan tenggelam, melukis langit dengan warna jingga, ungu, dan emas. Angin laut yang hangat menerbangkan rambutnya yang dibiarkan tergerai. Ia tidak lagi mengenakan power suit yang kaku atau gaun malam yang berat. Ia hanya memakai gaun musim panas sederhana dari katun, kakinya telanjang menapaki kayu jati yang hangat. Arka Dananjaya datang dari belakang, membawakannya segelas air kelapa dingin. Ia duduk di sampingnya, bukan dengan jarak formal, tetapi dengan keintiman yang nyaman dari 2 orang yang telah berbagi banyak hal. Pemandangan yang indah, kata Arka, matanya tidak menatap matahari terbenam, tetapi menatap wajah Alina yang disinari cahaya keemasan. Sangat indah, jawab Alina, menyandarkan kepalanya di bahu Arka. Rasanya damai sekali di sini. Jauh dari rapat dewan, laporan kuartal, dan kilatan kamera. Aku bisa mengatur agar kita lebih sering seperti ini, kata Arka. Asalkan kau mau. Mereka terdiam sejenak, menikmati momen itu. Hubungan mereka telah tumbuh menjadi sesuatu yang kokoh dan nyata. Mereka adalah mitra dalam segala hal. Di ruang rapat, mereka adalah 2 pikiran cemerlang yang saling menajamkan. Di kehidupan pribadi, mereka adalah 2 jiwa yang menemukan ketenangan satu sama lain. Alina, panggil Arka lembut.
Ia meraih tangan Alina, menggenggamnya erat. Kita sudah menaklukkan pasar Asia Tenggara bersama. Kita sedang merencanakan ekspansi ke Eropa. Kita telah membangun aliansi bisnis yang paling kuat di generasi ini. Ia berhenti, menatap mata Alina dalam-dalam. Tapi aku rasa, ada satu merger lagi yang perlu kita resmikan. Merger yang paling penting. Arka tidak berlutut. Ia tidak mengeluarkan kotak beludru dengan cara yang klise. Itu bukan gaya mereka. Ia hanya menatap Alina dengan keseriusan dan ketulusan yang total. Aku tidak ingin hanya menjadi mitra bisnismu, katanya. Aku ingin menjadi mitra hidupmu. Menjadi suamimu. Membangun sebuah keluarga bersamamu. Alina Maheswari Wijoyo, maukah kau menikah denganku? Alina menatap pria di sampingnya. Pria yang melihatnya di titik terendah rumor pernikahannya yang gagal, namun justru terpesona pada kekuatannya untuk bangkit. Pria yang tidak terintimidasi oleh kekayaan atau kekuasaannya, melainkan mengagumi kecerdasannya. Pria yang mencintainya bukan karena ia seorang Wijoyo, tetapi karena ia adalah Alina. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Tapi ini bukan air mata kesedihan atau sakit hati seperti dulu. Ini adalah air mata kebahagiaan yang murni dan tulus. Ya, bisiknya. Ya, Arka. Aku mau. Tidak ada cincin yang langsung disematkan. Hanya ada sebuah pelukan erat di bawah langit senja yang menjadi saksi. Di tengah lautan yang tak bertepi, Alina akhirnya menemukan pelabuhan hatinya. Ia telah mendapatkan segalanya kembali, bukan dengan merebutnya, tetapi dengan membangunnya sendiri menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Pembalasan dendamnya telah selesai, bukan karena musuhnya telah hancur, tetapi karena ia telah menemukan kebahagiaan yang begitu utuh hingga masa lalunya tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Di Jakarta, di sebuah halte bus yang ramai dan bising, hujan gerimis baru saja reda. Randy Pratama sedang menunggu bus terakhir untuk pulang ke rumah petatnya. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Garis-garis kelelahan dan keputusasaan terukir permanen di dahinya. Bekerja sebagai kuli panggul telah membuat tubuhnya kurus namun keras, dan tangannya penuh dengan kapalan. Sebuah lembaran koran basah yang terlepas dari tumpukan sampah tertiup angin dan menempel di sepatunya yang usang. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, Randy membungkuk dan mengambilnya. Matanya langsung terpaku pada sebuah foto di halaman utama rubrik Gaya Hidup. Foto yang diambil di sebuah acara amal eksklusif. Di foto itu, Alina dan Arka mengumumkan pertunangan mereka. Alina tampak bersinar, cincin berlian biru raksasa melingkar di jarinya, senyumnya memancarkan kebahagiaan sejati. Di sampingnya, Arka menatapnya dengan tatapan penuh cinta dan pemujaan. Randy merasa seolah seluruh udara di paru-parunya tersedot keluar. Ia sudah melihat berita tentang mereka berkali-kali, tapi melihat pengumuman resmi ini terasa seperti vonis hukuman mati bagi sisa-sisa hatinya yang masih berharap akan keajaiban. Ia meremas koran itu hingga menjadi bola yang tak berbentuk dan melemparkannya kembali ke tanah. Busnya datang, dan ia naik dengan langkah gontai. Malam itu, ia pulang membawa berita itu seperti membawa racun. Ia menemukan ibunya dalam kondisi yang lebih buruk dari biasanya. Depresinya telah berubah menjadi psikosis. Bu Ratna kini sering berbicara sendiri, seolah-olah sedang berbincang dengan Alina. Saat melihat Randy, mata Bu Ratna berbinar gila. Randy, cepat, bersiaplah. Pakai beskap putihmu. Alina akan datang. Dia sudah memaafkan kita. Kita akan adakan lagi pernikahannya. Kali ini harus lebih mewah. Harus di hotel termegah. Tunjukkan pada semua orang. Bu, sadar, Bu. Seru Randy, mencoba menyadarkan ibunya. Alina tidak akan datang. Dia sudah bertunangan dengan orang lain. Mendengar itu, wajah Bu Ratna berubah drastis. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi horor dan kemarahan. Kau bohong. Dia harus jadi menantu. Perempuan itu mencuri menantuku. Ia mulai menjerit dan mengamuk, melemparkan piring dan gelas ke dinding. Randy berusaha menenangkannya, namun ibunya terus meracau dan menangis histeris hingga akhirnya jatuh terkulai karena kelelahan. Itulah malam terakhir Bu Ratna di rumah. Keesokan harinya, setelah tetangga melaporkan keributan itu, petugas dari dinas sosial datang.
Dengan berat hati dan air mata yang tak terbendung, Randy menandatangani surat persetujuan untuk membawa ibunya ke sebuah panti rehabilitasi jiwa. Ratna Wijayanti, wanita yang dulu terobsesi dengan citra dan status, kini berakhir sebagai pasien tak bernama di sebuah bangsal yang sunyi. Ia telah kehilangan segalanya, termasuk akal sehatnya. Randy kini benar-benar sendirian. 2 tahun kemudian, pernikahan Alina dan Arka menjadi acara yang paling dibicarakan, bukan karena kemewahannya yang luar biasa, tetapi karena eksklusivitas dan kekuatannya. Acara itu diadakan secara privat di Pulau Como, Bali, hanya dihadiri oleh keluarga inti dan para tokoh paling berpengaruh dari seluruh dunia. Itu adalah perayaan cinta sekaligus penegasan sebuah dinasti baru. Alina, dalam balutan gaun pengantin sederhana namun sangat elegan, berjalan di altar didampingi kakeknya yang tampak sangat bahagia. Perutnya sedikit membuncit, tanda kehidupan baru yang sedang ia kandung. Saat ia mengucapkan janji sucinya dengan Arka, ia tahu ini adalah kebahagiaan yang nyata. Kebahagiaan yang ia perjuangkan dan ia pantas dapatkan. Sementara itu, di sebuah lorong panti rehabilitasi yang steril dan berbau disinfektan, Randy Pratama duduk di seberang ibunya. Bu Ratna hanya duduk di kursi rodanya, menatap kosong keluar jendela, sesekali menyenandungkan lagu pengantin yang sumbang. Ia tidak lagi mengenali putranya sendiri. Setelah jam besuk selesai, Randy berjalan pulang. Ia tidak lagi bekerja sebagai kuli. Ia kini menjadi pengemudi ojek online, pekerjaan yang memberinya sedikit lebih banyak kebebasan, namun tetap mengikatnya pada roda kemiskinan. Saat sedang menunggu penumpang, ia melihat sebuah majalah bisnis di lapak koran. Sampulnya adalah wajah Alina dan Arka. Judulnya, Power Couple, bagaimana Alina dan Arka Wijoyo menggandakan kekayaan imperium mereka dalam 2 tahun. Randy menatap foto itu lama. Wajah Alina yang memancarkan kepercayaan diri dan kebahagiaan. Anehnya, tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk. Hanya ada kehampaan yang luas dan sunyi. Ia telah melewati fase penyesalan yang membara, dan kini tiba di padang pasir penerimaan. Ia telah kalah. Cerita mereka telah berakhir sejak lama. Alina telah melesat menjadi bintang di galaksi lain, sementara ia tetap terperangkap di bumi, di lorong sempit kehidupannya yang tak akan pernah berubah.